Oke, selamat pagi Bu Stefani dan Bu Mutiara yang kami hormati, dan juga untuk para peserta Lomba Exporium, Lomba Sketsa Exporium, dan juga untuk para panitia Exporium 2021 yang telah hadir untuk mengikuti sesi penjurian Lomba Sketsa Exporium 2021. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya selaku moderator dan juga bersama rekan saya yang akan memandu acara hari ini. Perkenalkan, saya Otniel Theon Ivan. Saya Ananda Aprilia yang akan memandu acara hari ini. Pada pagi hari ini, kita sudah melaksanakan lomba sketsa yang dilaksanakan sejak September 2021. Pada kali ini, kita akan masuk sesi penjurian yang sudah dihadiri oleh dewan juri kita. Ada dua dewan juri kita, yaitu Bu Stefani dan Bu Mutiara. Halo Bu Stefani dan Bu Mutiara, selamat pagi. Selamat pagi, Ivan. Halo, selamat pagi. Pagi, gimana Bu? Sehat-sehat? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Gimana teman-teman kabarnya? Sehat juga Bu, puji Tuhan. Kalau boleh tahu, Bu Mutiara lagi di mana ya? Atau kita manggilnya Bu Oci? Iya, panggilnya Bu Oci aja ya. Saya baru di rumah ini di Kalasan Pride. Di Kalasan. Waduh, Pride. sama dong Bu kita, Bu. Warga Kalasan. Yes, satu area. Ini sebentar nanti kita akan membacakan rundown dan kemudian baru kita akan memulai sesi penjurian pada hari ini. Saya akan membacakan rundown kegiatan hari ini. Yang pertama ada pembukaan dan sambutan. Nanti ada doa pembuka, sambutan dari koordinator lomba sketsa, dan perkenalan juri. Lalu ada penjurian atau review komentar karya, lalu pengumuman 10 besar, lalu dilanjut penjurian tahap 2, dilanjut pengumuman juara 1-3, dan di akhir nanti ada penutupan. Sebelum kita mulai acara ini, mari kita berdoa. Saya akan memimpin dengan doa iman Kristiani. Saya akan hentarkan dalam doa. Mari semuanya kita bersatu dalam doa. Mengucap syukur ya Allah, terima kasih untuk setiap kasih setiamu, untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini Engkau telah kumpulkan kami bersama dalam ruang virtual ini ya Bapa. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami akan memulai sesi penjurian lomba sketsa. Kiranya Engkau Allah yang berkati setiap diri kami, kiranya Engkau Allah yang berkati kami sebagai panitia, Engkau yang berkati seluruh peserta, dan Engkau yang berkati seluruh dewan juri. Ya Bapa, kiranya Engkau berkati kami ya Bapa sebagai panitia agar mampu menjalankan acara ini dengan baik dan lancar, lalu Engkau juga yang berkati seluruh peserta lomba sketsa ya Bapa agar mendapatkan hasil sesuai usaha mereka, dan juga ya Bapa kiranya Engkau yang berkati para dewan juri agar diberikan kebijaksanaan ya Bapa agar dapat memberikan nilai dengan baik, yang tentunya ya Bapa semua ini bukan berdasarkan dari kita, namun semuanya berdasarkan anugerah dari Engkau. Ya Bapa, kami mohon penyertaan-Mu, Engkau yang tuntun acara pada pagi hari ini, kiranya Engkau Allah yang hadir bersama-sama kami di sini. Ya Bapa, kami mohon ampun ya Bapa untuk setiap kesalahan yang kami perbuat, baik disengaja maupun tidak disengaja. Doa yang kurang sempurna ini ya Bapa kami panjatkan hanya ke dalam nama kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari koordinator lomba sketsa, yaitu Kak Farman Larono. Kepada Kak Farman Larono, kami persilakan. Oke, suara saya terdengar jelas ini? Terdengar, Kak. Oke, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Farman Larono sebagai Koor Lomba Sketsa Exporium 2021.
Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Tuhan karena atas penyertaan-Nya kita masih boleh terjaga dan dilindungi sampai sekarang dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Yang saya hormati Ibu Stefani Natalia Sabatini STMT dan Ibu Mutiara Cinita STM Arts yang menjadi juri lomba sketsa saat ini. Saya hormati juga seluruh rekan-rekan kepanitiaan Exporium 2021 dan seluruh peserta yang boleh menghadiri acara melalui siaran langsung YouTube. Kami dari Panitia Lomba Exporium mengangkat tema tentang Break the Limit ini dengan tujuan yaitu di mana generasi milenial sekarang dapat memberikan respon, inovasi, dan gagasan mereka terhadap keadaan yang terjadi sekarang dengan keterbatasan ruang yang ada. Kemudian itu diwujudkan dalam sebuah bentuk karya. Semoga dengan adanya kegiatan ini kita tidak menghalangi atau mengurangi kreativitas kita dalam berkarya dalam hal apapun. Terlebih dapat memberikan kita semangat untuk terus berinovasi, kreatif, dan terus berkarya dimanapun berada. Semoga kegiatan saat ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang terbaik. Mungkin sekian kata sambutan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Farman untuk sambutannya. Sebelum masuk ke penjurian, kita akan mengenal juri kita lebih dalam lagi, yaitu Bu Stefani dan Bu Mutiara. Yang pertama, Bu Stefani. Bu Stefani Natalia Sabatini STMT. Beliau bekerja sebagai dosen perancang arsitektur inklusif desain di UKDW Yogyakarta sejak 2017 sampai sekarang. Beliau merupakan lulusan S1 Teknik Arsitektur Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan beliau merupakan lulusan S2 Magister Arsitektur Institut Teknologi Bandung. Kemudian ada Bu Mutiara Cinita STM Arts. Beliau adalah lulusan S1 Teknik Arsitektur Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, AA Visiting School Winter 2018 New Paper Architectural Association London, the University of Melbourne, Australia, Master of Architecture, the University of Sydney, Australia, dan sekarang bekerja sebagai dosen arsitektur Universitas Atmajaya Yogyakarta sejak 2021. Sebelumnya, karena masih ada waktu, boleh perkenalan terlebih dahulu, Bu. Mungkin ada yang belum kita kenal di sini, khususnya Bu Mutiara, Bu Oci, ya Bu Oci. Mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dahulu, Bu. Halo, selamat pagi semua. Waduh, dadakan apa yang ditambahkan ya. Salam kenal semua. Saya Mutiara Cinta, sekarang baru aktif mengajar di Atmajaya Jogja. Lalu apalagi ya? Lama nggak sketsa ini ya. Nggak bisa sketsa offline sekarang. Ya, tapi kita bisa ada lomba ini ya secara virtual ini. Sharing sama ininya, kompetisinya gitu. Belum bisa tatap muka. Semoga bisa tetap cepat tatap muka ya. Itu sih. Apalagi ya Mas Ivan ya. Itu aja. Kalau begitu Bu Stefani mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dahulu. Mungkin Bu Oci dan saya ini teman ya, teman satu permainan, enggak ding. Masa musuh, Bu? Jadi kami berdua itu ikut di komunitas sketsa Jogja, namanya Indonesia Sketcher Jogja. Rekan-rekan mungkin yang tertarik dengan sketsa dan berada di kota Jogja bisa ikut Indonesia Sketcher Jogja. Nanti bisa ada media sharing bersama rekan-rekan di sana. Tidak terbatas hanya untuk komunitas arsitektur saja ya, sebetulnya banyak juga yang non-arsitektur di sana, dan saya rasa kalau di kota-kota lain teman-teman bisa menemukan juga komunitas serupa, meskipun mungkin namanya berbeda. Mungkin itu dari saya ya.
Oh iya, ada Ibu. sedikit tambahan. Kalau komunitas sketch-nya itu bisa join via Facebook-nya juga buat yang antar provinsi ya, buat sharing-sharing gambar gitu. Kalau secara virtual, tetapi kadang-kadang ada gathering juga per area gitu. Ada Jogja ada ya Bu Stefani ya? Iya, Saya ini baru besok Minggu. iya baru ingat kalau besok itu ada tatap muka gitu, lupa. Nah, lalu kalau misalnya mau kenalan sama yang grup lainnya itu ada di Facebook juga ada buat yang sektor Jogja maupun yang di Indonesia secara keseluruhan. Enak loh join. Oke, terima kasih. Itu tambahannya. Ya Bu, makasih untuk tambahannya. Untuk para peserta lomba sketsa mungkin bisa melihat-lihat lagi. Kalau bisa ikut join juga sketsa Jogja. Siapa tahu yang di Jogja bisa bertemu dengan dewan juri kita ini besok Minggu. Sebelumnya saya akan mengingatkan lagi untuk tor lomba sketsa eksporiumnya. Saya akan membacakan tornya terlebih dahulu. Untuk ketentuan karyanya merupakan karya perorangan, setiap nomor peserta hanya berlaku untuk satu karya. Jika hendak mengumpulkan lebih dari satu, maka peserta diminta untuk registrasi kembali. Kemudian semua karya tetap menjadi milik peserta, namun panitia berhak untuk mempublikasikan karya dalam angka promosi kegiatan dalam berbagai media. Kemudian karya tidak mengandung pornografi dan promosi, serta belum pernah dipublikasikan melalui media apapun. Untuk pengumpulannya dikumpulkan ke email panitia lomba sketsa, sketsaexporium@gmail.com. Kemudian karya disajikan dalam kertas art paper berukuran A4 menggunakan kop yang tersedia di Google Drive. Scan disarankan menggunakan printer scan, namun opsi lain diperbolehkan, disesuaikan dengan keadaan. Wajib menyertakan kop dan logo Exporium. Karya boleh berwarna. Karya yang dikumpulkan berjumlah 2 lembar. Lembar yang pertama sketsa karya, lembar kedua berisi narasi dan ide yang digambarkan. Kemudian penyajian karya wajib dalam bentuk landscape. Kemudian yang terakhir, karya sketsa merupakan karya sendiri, bukan menjiplak dan meniru. Untuk ketentuan penilaian karya ada 5. Yang pertama, gambar ditekankan yaitu ruang, kemudian komposisi gambar, kemudian kelengkapan informasi gambar, kemudian gambar menarik, unik, imajinatif, dan kreatif, dan yang terakhir ada kerapihan gambar. Sekian untuk tornya. Mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi penjurian terlebih dahulu. Apa ini udah terlihat belum ya slide-nya? Sudah. Oke, itu adalah karya pertama. Saya akan membacakan narasinya. From Car-Centric City to People-Oriented City. Kebanyakan kota di dunia telah dirancang atau secara organik menjadi car-centric, yang berarti berpusat pada penggunaan dan konektivitas mobil. Contoh yang paling jelas, kota dengan pola grid dan belok-belok. Kondisi ini menjadikan kota tersebut menimbulkan masalah jalur sirkulasi yang semakin memburuk ke depannya. Karena pengendara pribadi semakin bertambah dan masalah pun semakin memburuk. Beberapa tahun terakhir, mulai populer konsep people-oriented city dengan metode transit-oriented method, yang mengutamakan transportasi umum dan pejalan kaki sebagai cara berpindah lokasi. Banyak negara di dunia telah mengubah kotanya menggunakan metode ini. Car-centric city problems itu ada kemacetan, bahaya tinggi, di mana jalan raya menjadi tempat yang berbahaya karena pada kendaraan dan jalan raya semakin melebar. Lalu menimbulkan polusi udara, di mana kendaraan pribadi menyumbangkan 75% polusi udara. Lalu area parkir menghabiskan lahan yang luas dan masih banyak lagi. Nah, people-oriented city benefits-nya itu di mana dapat mengutamakan pejalan kaki. Jadi aktivitas aman bagi pejalan kaki atau pedestrian. Lalu adanya jalur sepeda
menjadikan sepeda menjadi alternatif kendaraan pribadi yang lebih sustainable. Lalu, dengan adanya transportasi umum atau transit-oriented method, sistem transit yang bertujuan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan menyediakan akses terhadap transportasi umum yang terintegrasi. Lalu, adanya komunitas yang aktif, yaitu dengan penerapan konsep ini, komunitas akan berkembang karena manusia lebih banyak berinteraksi. Pada karya sketsa ini, menerapkan upaya ide desain penerapan people-oriented city dengan metode TOD, dengan merubah ataupun menambahkan fungsi jalan raya sebelumnya menjadi lebih ramah pejalan kaki dan pesepeda, dan menambahkan jalur subway sebagai alternatif tambahan. Ini sangat cocok diterapkan di Indonesia pada kota-kota besar dan daerah pusat wisata dengan kepadatan manusia yang tinggi. Kebijakan penggunaan transportasi umum dan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi perlu diterapkan. Pada beberapa studi yang telah dilakukan, kota dengan konsep people-oriented city terbukti telah mudah menahan penyebaran COVID-19. Alasannya, karena orang lebih banyak menghabiskan waktunya di ruang terbuka. Berikut narasi dari sketsa pertama. Dari Dewan Juri mungkin bisa memberikan komentarnya. Siapa dulu ini, Bu Stefani atau saya dulu? Bu Oci dulu. Pingsut nggak kita? Oke, saya mulai dulu ya, Bu ya. Silakan Ibu Oci. People oriented city. Menarik ya idenya terkait dengan COVID atau konteks pandemi ini jadi ini apa namanya? Peserta kita yang ini mengusulkan ruang terbuka di jalanan ibu kota gitu. Ini ada di tengah gitu kan. Kalau dari segi komposisi itu bagus sih, angle-nya mengambilnya sedikit dari ke atas gitu, karena kan fokusnya tuh di jalanan utama yang diapit oleh 2 masa bangunan gitu ya. Nah ini agak angle bird eye view-nya tuh pemilihannya tepat kalau menurut saya gitu. Tapi kalau misalnya bisa ditingkatkan lagi itu dari segi kan gagasannya ada di ruang yang di tengah itu gitu. Sketsa kan alat untuk menyampaikan gagasan gitu. Nah, ini sayangnya gagasannya tuh kurang di-emphasize atau kurang ditekankan dengan penggunaan warna mungkin gitu. Jadi kalau gelap terangnya udah cukup bagus ya, dan detail yang di gedung jendela yang ada kelihatan jendelanya yang mengarah ke dekat kita itu udah cukup baik gitu itu. Kalau dari konteks keseluruhan gitu. Tetapi kan yang di sini penekanannya adalah idenya gitu. Nah, ini bisa sebenarnya sayang banget nggak kepake, nggak diterapkan dengan menggunakan warna itu untuk menekankan kalau ini loh ruas tengah jalannya ini yang menjadi penekanan utamanya gitu. Apalagi kalau people oriented city, people kan diverse banget ya. Jadi sebenarnya bisa lebih festif gitu, warnanya bisa lebih semarak gitu. Itu kalau dari saya itu sih Bu Stefani. Coba kalau menurut Bu Stefani gimana? Iya nih, sebenarnya idenya menarik ya. Kemudian yang diceritakan tuh cukup banyak sebetulnya idenya. Jadi ada people oriented city itu ada area bersepeda, katanya ada TOD, kemudian ada apalagi ya tadi ya area pejalan kaki gitu. Nah, saya pikir mungkin gambar ini sebetulnya kan harapannya bisa menyampaikan apa yang diceritakan ya. Nah, tapi yang diceritakan itu banyak yang di sini menurut saya yang saya tangkap ya mungkin area pejalan kaki, kemudian TOD-nya tadi tidak tersampaikan gitu lewat gambar. Jadi ada beberapa ide yang sebetulnya miss gitu, karena ya mungkin juga bingung ya mau taruh di mana gitu. Wah taruh di mana nih gitu. Tapi sekali lagi menurut saya setuju dengan Bu Oci ya, bird eye view bisa membantu sebetulnya. Tapi misalnya Anda mau pakai poin titik mata manusia sebetulnya bisa juga ya. Kalau dengan titik mata manusia Anda bisa cerita, oh sepedanya mungkin bisa lebih kelihatan, misalnya Anda tadi cerita ya, atau orangnya itu lagi ngapain sih itu antar orang interaksinya itu bisa lebih kelihatan lagi gitu. Kalau ini kan karena dari atas jadi kita orangnya kecil-kecil gitu. Nah, dari saya justru kalau menurut saya sebetulnya kalau Bu Oci kontrasnya lumayan ya. Menurut saya usaha untuk kontrasnya lumayan, tapi kalau meningkat lagi itu lebih
jelas lagi gitu. Jadi misalnya yang kanan kiri itu digelapkan lagi atau yang kiri ya lebih gelap lagi, itu mata lebih fokus lagi ke tengah. Sedikit lagi menurut saya. Jadi hitam ditampilkan hitam, kok ini kan masih tampil abu-abu ya. Ini sebenarnya masih bisa kalau di ngediting foto tuh kontrasnya naik gitu masih bisa naik dikit lagi supaya lebih menarik gitu. Menurut Bu Oci tadi bisa festif, menurut saya juga setuju. Wah itu kalau misalnya warnanya bisa main-main itu memang dia lebih festif. Apa ya festif itu Bu? Semarak ya kita nyebutnya ya begitu. Tapi ini contoh yang baik ya untuk bisa menyampaikan ide gagasan. Menurut saya begitu. Terima kasih untuk nomor 002. Terima kasih Bu Steph dan Bu Mutiara. Selanjutnya kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Oke, yang kedua ini karya berjudul Drive-Thru Toilet, di mana terinspirasi dari banyaknya peristiwa yang buang air kecil di kolam renang. Banyak peristiwa buang air kecil saat berenang karena orang enggan keluar dari kolam renang. Hal ini juga sering terjadi pada kolam renang umum. Semua itu terjadi karena kurang efisiennya toilet umum di kolam renang. Apa solusinya? Yaitu membuat toilet umum yang membuat penggunaannya tidak harus keluar dari kolam renang dengan menggunakan konsep drive-thru di mana biasanya orang memesan atau melakukan suatu hal tanpa perlu keluar dari kendaraan dengan membuat pengguna berenang ke toilet dan kembali ke kolam renang juga dengan berenang. Dengan begitu dapat meminimalisir kejadian buang air kecil sembarangan, terutama di kolam renang umum. Mau langsung ini? Oh iya. Iya, langsung aja. Gantian nih, berarti saya duluan kali ya, Bu Oci ya? Ya, oke. Boleh, Bu, boleh. Oh, ya. Ini salah satu karya yang sebenarnya saya cukup tertarik dengan idenya ya, karena itu fenomena yang sangat mungkin dan sering terjadi ya. Males ke kamar mandi karena dingin mungkin ya, kalau udah habis berenang kan naik naik dari air kemudian harus keluar kan dingin, ribet gitu ya. Kemudian ini dia bisa berenang menuju toilet. Nah, ini sebenarnya ide yang menurut saya sangat menarik ya. Sangat menarik. Nah, masukan dari saya sebenarnya adalah beberapa bagian gambarnya itu sebetulnya bisa dibuat lebih informatif. Jujur saja saya berpikir beberapa kali ya untuk ini gambar apa ya kira-kira ya? Apa ini kaki robot? Oh bukan, ternyata ini adalah tampak atas dari kamar mandi atau toiletnya. Oh, jadi ini tampak atasnya, ini toilet, ini pintu gitu. Oh, baru saya tahu. Sehingga sebetulnya akan lebih informatif kalau misalnya diinformasikan, oh ini adalah gambar tampak atas atau denah misalnya. Oh, ini gambar tampak samping misalnya, atau menggunakan proporsi manusia itu sebagai informasi bahwa oh ini gambar potongan nih, oh ini gambar tampak atas misalnya. Kemudian sebetulnya ya saya salah satu fans untuk tipe gambar yang bersih clean gini. Jadi one line clean itu saya salah satu fans gambar yang tipenya seperti ini. Sayangnya gambar ini tidak memainkan ketebal tipisan dari outline sehingga jadinya agak monoton. Kemudian sebetulnya gambar one line itu paling cocok untuk pakai warna yang blok-blok gitu. Misalnya Anda cuma pakai 2 warna ya, pink sama kuning misalnya, atau kalau ini karena air ya misalnya biru dan kuning misalnya. Nah itu sebetulnya bisa membantu untuk meng-highlight bagian-bagian penting atau membuat pembeda antar bidang. Kalau seperti ini jadi kesannya masih agak sebetulnya kita pikir wah ini masih bisa lebih bagus lagi nih, tapi sekali lagi idenya saya sangat suka. Begitu dari saya, silakan Bu Oci. Oke, thanks Bu Stefani. Kalau idenya lucu ya, kaitannya merespon fenomena yang males nih keluar dari dari kolam renang gitu. Tetapi sayangnya nih mungkin karena presentasinya seperti terkesan belum total gitu ya. Itu jadi kayak saya sendiri pun agak sedikit bingung gitu memahaminya. Terus airnya gimana? Kok nggak keluar dari kolam renang itu terus nanti ngecembengnya itu tuh gimana gitu.
Nah, sebenarnya presentasinya ini bisa dibantu oleh warna gitu. Kayak tadi Bu Stefani sebutkan bisa pakai biru, bisa pakai kuning gitu. Yang air yang biru dan air yang kuning. Apa namanya tetapi itu bisa diperjelas lagi gitu oleh peserta ini sebenarnya gitu. Jadi tingkat apa ya, keselesaiannya sih sayang banget belum kayak ini kayak udah ngomong tetapi belum selesai gitu. Kalimatnya belum selesai gitu. Nah, tetapi kalau dari segi pemilihan gambar ini ada panelnya udah cukup lengkap gitu ya dari perspektif lalu dari tampak atas tampak samping gitu kan. Nah, sayangnya kurang diselesaikan gitu idenya. Itu sih paling apalagi ya cukup imajinatif sih dari segi apa usulannya gitu. Diapresiasi sih itunya dan sesuai tor ya, tetapi itu tadi eksekusinya tuh kayak if only apa menghabiskan waktu mungkin kayak setengah hari aja buat invest di menyelesaikan gambarnya gitu, pasti skornya akan lebih tinggi, gitu. Kalau dari saya itu, Bu Stefani. Baik, terima kasih Bu Stefani dan Bu Oci. Kita lanjut ke karya selanjutnya. Karya selanjutnya dari peserta nomor 004 memiliki judul Lampaui Batas Meski Terbatas. Deskripsi karyanya, pandemi COVID-19 menyebabkan berbagai aspek kehidupan mengalami transformasi, di antaranya aspek sosial dan lingkungan hidup. Hal ini tidak dapat dipungkiri sebab keterbatasan yang harus dijalani untuk meminimalisir transmisi virus penyebab penyakit. Meskipun terbatas dalam lingkup ruang, kita sebagai manusia yang dikaruniai pola pikir serta kemampuan beradaptasi, hendaknya mampu melampaui batas dengan berbagai inovasi. Di samping itu, selama ini kita juga dihadapi masalah pertumbuhan penduduk yang signifikan, sementara ruang yang tersedia sangat terbatas. Sketsa ini menginterpretasikan ruang di suatu perkotaan yang ditata sedemikian rupa untuk meningkatkan kualitas hidup dari masyarakatnya. Keterbatasan ruang dapat diatasi salah satunya dengan cara membuat hunian vertikal sehingga bisa menghemat penggunaan lahan. Terdapat sketsa beberapa area, di antaranya di bagian tengah terdapat pohon yang melambangkan sumber kehidupan serta tatanan perkotaan yang tetap mengutamakan aspek alamiah, meski dikolaborasikan dengan inovasi manusia. Di bagian bawahnya terdapat pusat pertanian yang terhubung dengan pertokoan di bangunan paling kanan. Di bagian kiri dari pertokoan terdapat instalasi kesehatan dengan beberapa kubah bagi masing-masing pasien yang terhubung dengan sumber oksigen dari pohon di bagian tengah. Di bagian paling kanan terdapat area konservasi hewan yang disertai pepohonan serta tumbuhan. Masing-masing area dihubungkan dengan jalan maupun tangga yang ukurannya luas. Selain bertujuan untuk menstimulasi masyarakat untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, juga dapat menjadi area terbuka sebagai tempat bersantai. Akan tetapi, jika masyarakat memiliki tujuan yang cukup jauh serta dalam urusan mendesak, mereka juga dapat memanfaatkan transportasi kereta listrik yang sumber energinya memanfaatkan gaya kinetiknya sendiri dengan melewati terowongan yang terdapat di bagian depan gedung berwarna merah muda. Sekian narasi dari karya nomor 4. Dipersilakan Bu Aci dan Bu Stefani. Iya, aku dulu. Ya, nomor 4 ini menarik banget ya usulannya. Somehow dia tuh konsepnya agak sedikit imajinasinya tuh bagus gitu ya. Tetapi juga ada realistisnya juga gitu kan. Eksploratif juga sih apa yang diusulkan gitu. Banyak filosofi dan simbol di dalamnya gitu kan. Kalau dari segi eksekusinya dari segi komposisi ya, kita mungkin bicara komposisinya nih, pendekatannya pakai simetri gitu kan, focal point-nya di tengah gitu. Itu, apa namanya, menurut saya, sebuah langkah yang baik juga dan didukung oleh pemakaian warnanya gitu ya, yang kalau kita bisa lihat gitu, ini jadi kayak apresiasi seni gitu ya. Gitu. Kalau yang kanan kirinya itu lebih ke cool tone gitu ya, yang di tengah dia pakai warm tone gitu kan untuk menunjukkan focal point-nya gitu. Tetapi sayangnya ini apa namanya, semuanya detail gitu ya, apresiasi terhadap detailnya sih, ini detail banget gitu. Tapi detailnya tuh cenderung merata gitu. Tetapi untung aja tadi pakai warnanya udah pendekatan cool tone dan warm tone-nya itu untuk menekankan
fokusnya sih yang di tengah itu. Jadi bagus sih, dari segi konsep kuat gitu, dari segi eksekusi gambarnya juga bagus gitu, pemilihan warna, dan pastinya ini niat banget yang nomor 4 ini. Itu sih kalau dari saya gitu. Kalau menurut Bu Stefani gimana Iya, jadi komentarnya nih? kita yakin bahwa ini nggak ngerjain dalam waktu 2 jam ya. Ini pasti ada beberapa waktu yang disediakan, baru mikir konsep aja udah berapa lama, belum gambarnya, belum finishing ya. Saya sih apresiasi banget memang finishing-nya ini, pewarnaannya cukup apa ya, baik ya. Maksud saya, tahu kayak misalnya nih mencampur antara biru dan kuning, kan bisa jadi hijau ya. Ini enggak, jadi biru, maksudnya tekniknya tuh dia tahu tekniknya supaya misalnya teman-teman perhatikan langit dan beberapa bagian ya, biru dan hijau itu enggak, biru dan kuning itu ketemunya enggak jadi hijau tapi tetap sebagai biru, tetap sebagai kuning. Menurut saya itu sesuatu yang sebenarnya secara teknik juga cukup baik, bisa menguasai teknik gitu. Ide menarik, kemudian tadi saya sebelum membaca ya, sebenarnya saya pikir, ada UFO apa ini? Ternyata bukan UFO ya itu. Jadi oke. Jadi menurut saya ide futuristik itu selalu membuat apa ya, captivating itu apa ya, bikin orang tuh tertarik gitu, selalu membuat orang tertarik ide soal hal-hal yang sifatnya futuristik. Nah ini sifatnya futuristik banget. Meskipun mungkin pada kenyataannya kalau misalnya ada kabel dari pohon kepada bubble-bubble itu mungkin sama engineer-nya akan disembunyikan ya, tapi sini kan karena ini sekali lagi ini sifatnya kan apa, imajinatif, jadi diperlihatkan gitu, sebenarnya sangat menarik sih. Bagus menurut saya, mantap. Baik, terima kasih Bu Stefani dan Bu Oci untuk karya nomor 4. Kita lanjut ke karya selanjutnya. Ya, karya selanjutnya ini dari peserta nomor urut 5 yang berjudul Nyala 3 Sore. Latar belakangnya adalah melihat adanya restoran atau kafe di Salatiga yang kurangnya batas untuk manusia. Maka penggunaan batas yang tembus pandang ini dapat menjadi solusi. Idenya ini dengan adanya pembatas antar orang yang akan makan di meja yang disediakan menggunakan material akrilik yang lumayan tebal dan bening. Membatasi jarak antar orang sesuai peraturan pemerintah, tetapi tidak membatasi interaksi tak langsung. Begitu untuk narasi dari karya peserta nomor 5. Dipersilahkan Bu Stefani dan Bu Oci. Nah, ya, ini berarti saya duluan ya Bu Oci ya. Baik, dari saya sebetulnya ini sangat kontekstual ya dengan kondisi sekarang. Di mana pandemi, lalu pengen ketemu, tapi harus menjaga protokol dan sebagainya. Sehingga kemudian digambarkanlah pembatas dari sesuatu yang sifatnya transparan ya. Nah, sebetulnya ini sekali lagi sangat konteks, kemudian selesai, artinya desain ini sangat bisa diterapkan, menyelesaikan masalah, tapi ini sudah sering kita temui di mana-mana. Jadi kebaruannya atau apa ya kita sebut novelty-nya ya sebetulnya jadi kurang gitu karena ya kita sudah pernah melihat desain ini meskipun tadi sebetulnya kalau di Salatiga belum ada gitu ya. Nah kalau dari segi gambar sebetulnya ini gambarnya bagus ya, tidak terdistorsi, perspektifnya betul gitu ya. Hanya memang kalau saya ya, ini nanti mungkin Bu Oci bisa merasa yang lain, maksudnya merasa bahwa gambarnya itu mungkin tidak seperti yang saya bicarakan ya. Nah kalau dari saya merasa fokus mata itu langsung ke tirai. Kenapa? Saya pikir karena dari seluruh gambar itu semuanya itu punya warna. Istilahnya gini, kalau ini misalnya saya fotokopi hitam putih ya, saya fotokopi jadi hitam putih, maka sekali lagi mata akan langsung ke tirai. Yang lainnya itu jadi abu-abu dan hitam. Nah, kalau misalnya memang utamanya mau cerita ke akrilik ya, sebetulnya entah akriliknya diperbesar atau entah fokus dari warna, fokus dari kontras itu semua diarahkan ke bagian akriliknya itu. Jadi dengan begitu sebetulnya idenya jadi lebih tersampaikan. Kalau ini saya merasa masih banyak banyak bagian yang mengambil fokus itu adalah tirainya gitu dari saya. Tapi sekali lagi gambarnya baik, perspektifnya oke, tidak terdistorsi. Silakan Bu Oci.
Wah, Bu Stefani pakai pendekatan ini ya, tonal value ya berarti kayak hitam Wah. apa namanya, gradasi hitam putihnya, gelap terangnya gitu ya. Kalau ini mungkin aku dari segi komposisi iya sih, arahnya juga ke situ Bu, kayak kayak perhatiannya langsung ke tirainya itu ya jatuhnya gitu. Malah mungkin di halaman kedua baru tahu kayak, oh alah ternyata idenya adalah sekat yang transparan itu gitu. Jadi mungkin apa ya, killer image-nya nih arahnya bukan ke yang ini nih, ke yang utama, belum mencerminkan yang utama gitu. Mungkin, kalau mau misalnya kalau bisa revisi itu kayak tirainya mungkin agak ke yang sisi kiri gitu loh. Karena kalau dari segi media kita lihat keseluruhan itu kan tepat relatif, ya walaupun juga nggak sepertiga dari kiri sih, tetapi kayak apa ya, kayak hampir di tengah-tengah gitu loh. Memang kalau dari fokus ininya, emang saya pun juga merasa yang sama cie, nggak kok malah gitu? Sama. Nggak, maksudnya, arahnya juga kok jadi ke ininya, jadi ke tirainya, seperti itu. Lalu sebenarnya tuh karena ini kan dari segi yang narasinya tuh bisa ini ya, gambar penjelasnya yang meja itu di halaman selanjutnya, itu tuh bisa lebih kualitasnya bisa ditingkatkan lagi, atau mungkin malah yang detailnya ini ada di sisi yang agak kosong ini, yang di sebelah kiri gitu, ditambahkan seperti kayak inset gitu, itu malah lebih kuat banget gitu dari situ. Nah, ini malah gambar yang nge-zoom, yang gambar detailnya malah nggak ada keterangan materialnya dan apa namanya, dimensi mungkin dan lain-lain gitu. Jadi, apa namanya, eee, fokusnya tuh malah, proporsinya kemana ya gitu, tingkat keselesaiannya ini malah seperti tertukar gitu, gitu. Itu kalau dari saya untuk yang nomor 5 ini Mbak Nanda, gitu. Oke. Terima kasih Bu Oci dan Bu Stefani. Kita lanjut ke karya selanjutnya. Oke, karya selanjutnya dari peserta nomor 6 berjudul Taman Film. Taman Film sendiri memanfaatkan topografi yang ada dan mengubahnya menjadi lanskap tempat duduk dengan radius bengkok yang berbeda, tidak hanya cocok untuk menonton film, tetapi juga mendukung interaksi antar pengunjung. Lantai rumput buatan di kaki anak tangga membuat pengunjung melepas sepatu mereka dan memperlakukan ruang sebagai ruang tamu perkotaan, tempat mereka berbaur dan bermain. Begitu dari Bu Stefani dan Bu Oci. Iya, saya yang mulai dulu mungkin, kalau untuk yang nomor 6 ini dari segi eksekusi ya, kita bicara eksekusi dulu. Dari fokusnya, dia kan fokusnya itu lebih ke yang tengah gitu, ke layarnya, lalu yang pinggirnya tuh, semakin ini ya, dieliminasi detailnya gitu. Nah, pendekatannya gambarnya ini baik gitu, dan gelap terangnya pun sketsanya juga bagus dari arsirnya itu, dengan permainan beda arah arsir gitu tuh bisa menciptakan kesan ruangnya bagus gitu. Tetapi kan kita kembali lagi ke konteks store gitu ya, konteks yang ada di, lomba ini lebih ke gagasan, yang baru gitu. Kalau dari segi ini kalau buat, urban sketching nilainya bagus gitu, tetapi kalau untuk gagasan ide karena ini lebih ke saya menangkapnya ini lebih observasional gitu. Jadi belum apa ya, mungkin kalau diberi, gagasan yang baru lagi ditambahkan apa gitu yang merespon TOR yang di mana kondisi pandemi itu tadi atau, keterbatasan itu tadi, ini bisa nilainya akan lebih baik lagi gitu. Tetapi, ini tadi gagasannya ini cenderung sketsa observasional kalau menurut saya gitu. Kalau menurut Bu Stefani, komentarnya Iya, gimana? betul. Sayang banget ya. Padahal saya juga, ini salah satu gambar yang saya suka juga dari kualitas gambarnya, garisnya tegas. Ini kelihatan orangnya tuh tidak pernah ragu-ragu. Atau pernah ya? Maaf ya, kalau saya kok judgmental ini, judging banget. Kamu pasti tidak pernah ragu-ragu ya? Padahal ini gambar kelima. Ternyata udah ngulang terus ya. Iya, jadi saya suka gambarnya ini sangat menarik ya teman-teman, bisa merasakan kontrasnya, kemudian outline yang sangat jelas untuk membedakan antar bidang, suasananya juga dapat, kemudian kayak Bu Oci bilang tadi, membuat fokus mana yang jadi emphasize, mana yang harus di blurring itu juga cukup jelas. Sayangnya
sayang 1000 sayang, tidak ada kebaruannya sesuai dengan Thor. Wah, ini sayang sekali. Tapi bagus gambarnya ya. Ikut yuk ke Tapi Indonesia Sketcher. tapi sayangnya tapi ini ya Bu, suasananya dapat ya sore-sore jadi pengen jajan cilok gitu ya. Duh, kangen Bandung. Oh iya, ini nostalgianya Bu Stefani, biasanya jajan apa ini? Batagor. Oh iya sama batagor biar kontekstual. Jadi nggak cilok tapi batagor. Cilok juga bisa, cireng. Waduh. Kok jadi lapar? Ya, Udah terima kasih. Iya. Makasih Bu Stefani. Itu Mbak komentar. Iya, terima kasih Bu Oci dan Bu Stef. Kita lanjut ke peserta selanjutnya. Next, ini ada O Catur Muka dari peserta nomor 008. Narasinya, dalam filosofi agama Hindu, catur muka dapat didefinisikan sebagai wajah yang mengarah ke 4 penjuru arah mata angin. Catur muka ini merupakan 4 unsur sifat baik dalam kekuasaan yang datang dari 4 penjuru arah mata angin. Catur muka merupakan salah satu landmark di kota Denpasar yang merupakan kawasan heritage, titik pusat atau titik nol kota Denpasar. Patung catur muka ini merupakan sebagai titik tengah dari 4 wilayah yang ada di kota Denpasar, yang dimana terdiri dari Denpasar Timur, Barat, Utara, dan Selatan. Seperti itu. Baik, berarti mulai dari saya ya Bu Oci ya? Atau? Dari saya, iya. Ini kalau sekali lagi ya, kalau misalnya kita lihat gambarnya sangat menggambarkan lokasi. Istilahnya misalnya saya datang ke suatu lokasi berdasarkan pakai gambar ini. Wah, itu saya bisa menemukannya dengan mudah karena dia bisa menggambarkan lokasi dengan baik ya. Terus kalau dari kualitas teknik juga teman-teman bisa memperhatikan bahwa asirannya sangat baik ya. Teman-teman bisa melihat wow, ngarsirnya tuh sungguh rajin ya. Ini juga suatu gambar yang tidak akan dihasilkan dalam waktu 2 jam. Mungkin 2 jam bisa ya. Mungkin kalau 1 jam enggak lah. Ini bukan suatu yang cepat selesai gitu. Lalu bagian membuat tekstur lantai, paving ya, itu juga cukup menarik. Usaha pewarnaan cukup menarik. Kalau misalnya berkaitan dengan teknik ya, kalau misalnya saya boleh memberikan masukan, bisa main di outline. Jadi mana bagian yang mau dijadikan fokus, bisa diberikan outline lebih tebal, atau kontras yang lebih jelas. Itu jadi seperti gambar sebelumnya bisa seperti itu ya. Nah, berkaitan dengan ide atau tor ya, yang sudah diminta oleh panitia. Saya merasa ini juga sifatnya observasional, sama seperti gambar sebelumnya ya. Jadi dari kebaruannya masih belum bisa kami temukan. Sekali lagi itu juga salah satu yang kami sayangkan ya, karena menurut saya sekali lagi teknik arsirnya juga cukup baik, gambarnya itu cukup apa ya, kalau kayak gitu kita sebutnya apa ya Bu? Kalau menggambarkan dari lokasi aslinya itu kita sebut sebagai apa? Gambarnya cukup representatif ya atau apa ya? Apa ya? Ya arahnya ke realis. Nah, iya gitu. Mungkin gitu. Kalau menurut Bu Oci gimana? Kalau menurut saya dari segi pengaturan fokus itu udah ada usaha ini ya Bu. Tepinya tuh yang pohon-pohonnya sedikit blurring-nya tuh cakep banget kan kanan kirinya gitu. Tapi malah lupa ini kan tentang catur mukanya gitu. Nah, mungkin apa namanya? Ini kan udah terlanjur gitu kan. Nah, kalau mau diimprove-nya tuh catur mukanya diberi kayak tadi yang sarannya Bu Stefani, ditebalkan garisnya gitu kan sehingga lebih stand out gitu untuk catur mukanya. Dan sebenarnya warnanya itu yang di bagian background-nya yang di belakang dari patungnya itu sendiri sebenarnya bisa agak dikurangi gitu. Ini kalau dari segi teknis ya. Oh, dan juga warna gitu. Saya mau menambahkan terkait warna, ini warnanya mungkin bisa diekspor lagi dengan pakai warna komplementer sehingga bisa mateng gitu pewarnaannya. Kalau sekarang masih cukup basic ya, yang gradasi yang yang sudah cukup baik tuh di bagian pembentukan yang dahan-dahannya itu tuh bagus gitu.
Tetapi kayak bisa diimprove lagi tuh kalau pakai warna yang matang gitu. Jadi kalau di roda warna tuh yang berseberangan gitu. Biar apa? Bayangan tuh nggak pakai yang hitam aja atau permainan intensitas warna, tetapi pakai warna yang kontras gitu. Nah, tapi sayang itu tadi kalau bicara terkait ini sketsa gagasan itu ini dokumentasi gitu. Belum ini ya, belum mengusulkan sebuah kebaruan gitu. Nah, sebenarnya apa ya yang bisa diusulkan dari mungkin lokasi ini tuh bisa diapakan gitu. Ini teman-teman yang peserta yang nomor 08 ini gitu. Itu kalau dari saya untuk yang gambar ini. Terima kasih. Ini juga peserta nomor 8 kalau misalnya mau masuk Indonesia Sketcher atau apa ya, grup-grup komunitas sketsa ini sangat potensial juga ya. Di Bali ada ya, Bu? Ada ini di mana tuh? Denpasar kan? Bali aktif loh. Lo malah promo. Di area Bali aktif loh, teman-teman. Tapi menurut saya ini, maaf ya ini khusus di luar topik ya, tapi menurut saya ikut komunitas itu membantu kita untuk berkembang, ya Bu ya. Betul. Ya Bu. Bisa ke selanjutnya, ke peserta selanjutnya. Ini dengan judul Suasana Keraton Solo dari nomor peserta 0014. Tidak ada narasi, bisa langsung dikomentarin aja Bu. Oke, sayangnya nggak ada narasinya ya, padahal kan ini lomba sketsa gagasan gitu. Mungkin apa kecer? Mungkin apa narasinya kecer ya? Kok bisa nggak ada sama sekali? Bahasa Indonesianya apa Bu? Kecer tuh? Tercecer. Ini ya, apa namanya? Mungkin lupa upload, lupa attach gitu ya narasinya. Sayang banget gitu. Apa namanya? Kita mungkin bisa komentar dari segi teknisnya ya Bu Stefani ya. Bisa. Ini kok jengat. Maaf ini terlalu banyak bahasa asing gitu ya. Ini sayangnya perspektifnya agak kurang pas ya gitu. Tetapi kalau dari semangat yang mendetail itu ya langsung tahu sih kalau ini di Solo gitu, di Keraton Solo gitu. Kalau dari segi kerapian ini tapi kayaknya ini bukan karena style ini, mungkin agak terburu-buru gitu ya. Kita bisa ini sih kalau dari segi fokusnya udah cukup dapat karena memang ya objeknya sendiri kan memang ini ya cukup ikonik dari kondisi aslinya gitu. Kalau dari segi sketsa memang masih ya sama ini dokumentasi belum gagasan. Gitu Bu kalau dari saya. Iya. Kita jadinya nggak bisa tahu ya ini sketsa dokumentasi atau gagasan karena tidak ada tulisannya ya, tidak ada narasinya ya. Tapi memang kalau dari sekilas saya setuju sepertinya ini sketsa dokumentasi. Jadi belum ada tambahan gagasannya sepertinya ya ini karena sekali lagi tidak ada narasinya. Saya setuju bahwa teknik perspektifnya itu perlu diperbaiki karena cukup kelihatan distorsi sampai kita cukup sulit untuk memahami ruangnya. Kemudian untuk membuat garis juga saya pikir masih ini termasuk yang garisnya agak, kalau tadi kan saya bilang seperti tegas ya, ini garisnya kayaknya agak ragu-ragu sehingga saya pikir nanti sebelumnya misalnya berlatih garis lebih keras ini akan bisa jadi peningkatan untuk gambar ini. Kemudian melihat bahwa maksudnya peserta nomor 14 ini ya menyelesaikan sampai akhir, sebetulnya peserta nomor 14 ini memiliki tekad yang kuat. Jadi dengan tekad yang kuat ini Anda bisa terus berlatih ya, sehingga kalau misalnya ada lomba lagi bisa ikut dengan kualitas yang lebih bagus. Terima kasih. Atau mungkin jangan-jangan ini gagasannya ya Bu, gagasannya tuh yang naik itu loh. Sayangnya nggak ada narasinya sih. Jadi kita nggak tahu ceritanya gitu. Agak Bu, kalau
membuat seperti itu kita sebut apa Bu gayanya? Dekonstruksi. Iya, emang ini mungkin alirannya Libeskin dengan kearifan lokal. Dekonstruksi tapi tetap pakai gebyok-gebyok Jawa. Maaf ya saya mulai ngasal. Oke, mulai keluar aslinya. Oke. Gitu kalau dari saya. Tetap semangat nomor 14. Jangan menyerah. Lanjut, bisa dilanjut ya ke peserta selanjutnya. Next, ini ada judul Mankind.co Save Human, Animal, and Land dari peserta 0017. Yang pertama, mankind means human being considered collectively the human race. Untuk narasinya, Mankind.co is an association for people working in humanity commercial business. It prioritizes human primary needs like food, clothing, birds, also education and spiritual. Contained in one high-rise building, it's easier for visitors to get their needs because they don't have to go to different place. Mankind.co also has recreation place, namely M.Zoo. It's in a multi-story building where each floor has an artificial habitat like air ducts and sunlight have been regulated. It doesn't require a large area, only contains animals that are easy to care for. Sekian. Ini saya apa Bu Oci ya, lupa saya. Sampai udah lupa. Mute. Saya nggak apa-apa, Bu Stefani nggak apa-apa. Oh iya, Bu Oci dulu berarti. Oke. WAGU. Oke. Apa ya? Oke. Ini kalau dari kita bicara segi gambar dulu gitu ya. Lucu ya, gambarnya pemakaian warnanya itu nggak yang ribet gitu, tetapi efektif, efisien gitu dan komunikatif gitu. Dari kaitannya dengan sketsa untuk memaparkan ide, ini udah memaksimalkan banget ya dengan memakai warnanya. Ini sangat membantu. Orang jadi tahu dalam waktu yang relatif singkat gitu kan, kalau posisinya, oh ini tuh untuk yang mankind, ini yang zoo gitu kan. Langsung sekilas aja tuh langsung tahu gitu. Nah, kalau dan juga di panel yang kedua, ini memanfaatkan banget ya panel 1 dan 2 itu tuh sama-sama pentingnya kalau saya lihat gitu. Ini pasti studionya bagus deh. Yang halaman yang kedua itu menjelaskan, ini nggak ditampilin ya di slideshow-nya ya. Itu di halaman yang kedua ada icon-icon kecil dan semacam ekstraksi dari ide-idenya tuh apa gitu. Bagus kalau menurut saya ininya pemilihan gambar apa yang digunakan untuk mengkomunikasikan idenya bagus dan pewarnaannya juga bagus gitu. Ini kalau dari segi gagasannya ya ini sih berarti mungkin merespon keterbatasan itu dari keterbatasan lahan gitu ya, sehingga ditumpuk gitu. Ya ini kan terlepas kalau imajinasinya oke gitu kan, kalau kaitannya dengan realisasinya kan kesekian gitu kan. Ini gagasannya bagus dan cara mempresentasikannya. Oke, kalau menurut saya itu Bu Stefani. Saya juga setuju bahwa idenya sebetulnya mudah kita tangkap ya, bahwa dia berusaha untuk lahannya terbatas kemudian ditumpuk ke atas supaya bisa mencukupi seluruh aktivitas. Untuk yang mankind itu kan sebetulnya idenya adalah seperti mixed use ya. Kalau sekarang kita mixed use-nya masih hotel, kantor, mall misalnya. Sekarang ada juga sih hotel, kantor, mall, dan rumah sakit ada juga. Nah ini seperti itu, seperti mixed use yang sudah ada ya. Sebetulnya idenya mixed use ini tidak terlalu baru, tapi sekali lagi saya sangat apresiasi bahwa apa yang Anda sampaikan itu melalui ide itu bisa tergambarkan dengan baik di mankind-nya. Nah justru yang saya sangat tertarik gitu, atau yang buat saya memberikan poin cukup tinggi ya di bagian ide adalah bahwa zoo-nya itu dibuat juga bertingkat gitu. Nah ini baru, nggak ada zoo bertingkat karena selama ini zoo itu selalu begitu ya. Nah memang sekali lagi terkait teknis itu kesekian. Ini gimana airnya dan sebagainya itu kesekian. Tapi bahwa ide membuat zoo bertingkat itu
baru, itu kebaruannya ada. Dan menurut saya mungkin bisa saja dari ini nanti kemudian 10 tahun lagi ternyata ada benar zoo bertingkat. Itu kan sebetulnya sangat menarik ya. Ternyata setelah 10 tahun lagi ada teknologi yang bisa dipakai untuk merealisasikan ide ini. Saya pribadi lebih tertarik dengan IDM Zoo-nya yang bertingkat ini. Nah, yang lain sebetulnya saya mengapresiasi Anda totalitas mengerjakan ini. Saya merasa ini totalitas banget, kayak Bu Oci bilang ini, kalau misalnya ini benar anak studi arsitektur, mungkin nilai studionya ya lumayan bagus gitu ya, karena dia bisa menjelaskan semua informasi itu dengan semua informasi dan ide dengan baik, kemudian dia totalitas. Biasanya kita menghargai banget tuh orang yang berusaha untuk totalitas. Dari salah satu bagian yang totalitas adalah dia menulis mankind.co itu dengan font yang sangat spesifik gitu. Jadi kan mungkin kalau saya ya udah mankind.co gitu sih ya, tapi ini kan pakai tipografi gitu. Pakai tinta putih. Pakai putih dan merah dan hitam, itu kan sangat totalitas ya. Menurut saya ini cara yang baik untuk menggambarkan ide, dan idenya sih menurut saya cukup menarik ya gitu. Good job. Barangkali bisa diterapkan itu Bu, waktu nanti Elon Musk sudah buka lahan di Mars gitu kan. Ini kita one stop piknik gitu kan. Mau piknik ke gunung maupun bawah laut sampai lihat buaya gitu juga bisa. Semua ya. One di stop Mars ya. One stop halan-halan. Halan-halan. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut ya. Kita lanjut ke karya berikutnya. Ada dengan judul Denyut Gang Sempit dari peserta 0018. Makan adalah kebutuhan primer manusia untuk menunjang kehidupan. Tidak hanya menghasilkan sumber energi untuk beraktivitas, tapi makan menjadi aktivitas atau ritual untuk bersyukur hingga bersosialisasi. Gang sempit sebagai konteks disulap untuk menciptakan ruang publik berupa warung guna mengakomodasi isu renggangnya konektivitas manusia. Rumah berlantai ganda dapat ditautkan desain fasilitas komunal yang mengedepankan akses sirkulasi dan penghawaan yang baik. Penghuni dan pelanggan akan memiliki hierarki tertentu agar tidak saling terganggu, namun tetap menciptakan ruang yang optimal. Lantai pertama atau ground level memiliki setback guna melahirkan zona duduk pelanggan dengan meja dinding lipat yang bersua langsung dengan penjual untuk menyajikan makanan. Tangga di entrance rumah mengarah langsung ke arah makan pelanggan yang menghadap keluar side. Elemen yang membentuk rumah dibuat knockdown atau non-fixed agar ruang yang diciptakan menjadi fleksibel dan mampu mewadahi lebih banyak aktivitas. Kini, warung rumah gang akan meningkatkan nilai ekonomi warga sekaligus menambah interaksi manusia untuk saling peduli, bertegur sapa, bergaul, dan bercerita. Baik, Bu Oci dulu atau saya, Bu? Bisa, saya dulu juga bisa. Boleh, Bu, silakan. Ini kalimat pembukanya apa ya? Ini adalah warung pecel lele terindah yang pernah saya lihat. Masih lengkap dengan spanduknya yang sangat fenomenal itu ya. Iya, dia bertambah indah tanpa kehilangan identitas. Ini bagus banget ya pecel lelenya ya tempatnya. Dari segi ini kalau menurut saya dari segi ide masuk, dari segi eksekusi gambar juga masuk gitu ya. Bisa kita lihat kan di sini gambarnya apa ya? Pewarnaannya itu ya niat banget gitu kan, pembentukan pohonnya ada pakai splash dikit gitu kan, terus ada detail menggunakan tinta putihnya juga gitu. Dengan seperti itu outline itu tidak hanya hitam gitu kan, sehingga kalau perhatian dari mata yang melihat itu tuh bisa langsung fokus, oh iya pecel lele terindah gitu. Lalu apa ya, mungkin jadi ini cukup balance sih kalau buat yang nomor ini, dari segi eksekusinya, komposisinya tuh menarik gitu ya, dari segi pembentukan suasana dan warnanya gitu, dan narasinya cukup jelas juga dan menggambarkan suasana juga gitu. Iya sih kalau menurut saya ini salah satu entry yang bagus kalau menurut saya. Gitu Bu Stefani. Iya, ini kayaknya tuh
salah satu favoritnya Bu Oci soalnya. Dan ini Jangan dibocorin Ibu. tapi ini salah satu favorit saya juga ya. Nanti semoga dari perhitungan kita ini bisa masuk ke 10 besar ya. Ini salah satu karya yang sepertinya dinanti-nantikan oleh seluruh panitia karena harapannya sebenarnya standarnya bisa segini semua ya. Wah, ini salah satu karya yang menarik secara visual ya. Memang secara teknis juga saya yakin teknik pemahaman teknik pewarnaan sangat baik seperti yang disampaikan Bu Oci. Kemudian awalnya saya itu nggak ngeh sebetulnya ini jangan-jangan nggak ada kebaruannya gitu. Jangan-jangan ini cuma menggambarkan apa yang sudah ada. Tapi kalau kita tadi membaca narasi, kemudian kita cermati gambarnya, sebetulnya dia itu berusaha membuat kebaruan meskipun tidak sifatnya futuristik seperti gambar-gambar yang beberapa gambar sebelumnya ya. Jadi ide kebaruannya itu cukup simple, tapi menyelesaikan permasalahan yang dia sampaikan tadi ya, seperti yang dibilang ini akan membuat pembeda yang jelas zonasinya antara penjual dan pembeli. Nah ini kan penjualnya nggak perlu keluar nih untuk nganter makanan, dia pakai jendela dan pembeli nggak perlu masuk ke dalam atau tidak akan mengganggu area kerja. Kemudian dia bilang nanti penghawaannya akan baik. Nah ini juga saya lihat penghawaannya cukup baik gitu, meskipun nggak tahu ya nanti kalau panas atau hujan gimana nggak disampaikan, tapi ya bolehlah idenya kita paham gitu. Kemudian bahwa ide bahwa nanti area itu akan menjadi ruang untuk interaksi itu juga tergambarkan dengan baik di gambarnya. Sekali lagi idenya memang tidak futuristik, cukup cukup apa sih nama diksinya itu cukup visible. Nah, cukup visible untuk dilakukan. Sekali lagi saya sangat apresiasi pada itunya ya, spanduknya ya. Mantap jiwa spanduknya. Tidak menghilangkan jiwa-jiwa dari toko warung warung apa kayak gitu namanya? Warung penyetan. Iya, sebagai penggemar penyetan loh. Pecel lele. Pecel yeye. Ini bagus ya Bu ya. Bagus. Ini bahkan kalaupun orang nggak tahu bahwa ini warung pecel lele ya, ini misalnya dipajang gitu pun itu sudah wah bagus sekali rumahnya gitu. Mungkin kalau lihat sepintas saja itu sangat menarik memang. Tapi tadi Bu, poinnya bagus banget sih poinnya Bu Stefani tadi kaitannya sebenarnya bisa ditambahkan dengan penjelas ide. Kan tadi ada furniture yang knockdown gitu kan. Jadi kayak itu kayak apa ya? Detail kecil-kecilnya gitu. Itu bisa kalau dari segi sketsa gagasan kurangnya sih itu, tapi dimaafkan dengan gambar utamanya bagus. Gitu sih. Bagus, peserta nomor 18. Pasti ini juga tidak 2 jam, tidak 1 jam. Oke, bisa dilanjut ke peserta berikutnya. Ini ada dengan judul Jukung Baimbai dari peserta nomor 0020. Narasinya kegiatan interaksi yang kerap terjadi di Sungai Martapura, salah satunya adalah berdagang. Pasar terapung seperti namanya, pasar ini melakukan transaksi jual beli menggunakan kapal kecil yang bergerombol. Orang di sini sering menyebutnya Jukung Baimbai. Ruang lingkup yang diambil adalah suasana pasar apung di tengah perkotaan, yang dimana semakin sunyi dan kurang diminati lagi. Dengan tetap beraktivitas seperti biasa, namun tetap menjaga jarak antara satu dengan lainnya, beraktivitas di luar ruang dengan titik kumpul yang strategis, membuat yang melihat bernostalgia dengan kondisi kita sebelum corona ada. Ya, mungkin dari saya ya. Mungkin dari ide dulu. Sebetulnya sesuatu yang sifatnya lokal seperti ini itu sebetulnya adalah suatu potensi untuk membuat ide yang bagus gitu, karena idenya jadi sangat spesifik, kontekstual dengan kondisi yang mungkin jurinya nggak tahu nih, pembaca nggak tahu, tapi Anda sangat kenal. Sebetulnya ini punya potensi. Sayangnya sekali lagi seperti beberapa karya sebelumnya, ide itu belum muncul gitu. Jadi akhirnya gambar ini sifatnya dokumentasi atau observasi gitu. Seperti pada kondisi aslinya belum ada kebaruan yang diberikan. Meskipun sekali lagi ya, sebetulnya lokasi ini punya potensi kalau Anda mau kembangkan, apalagi
dia sifatnya ruang terbuka, kan konteks banget ya dengan kondisi pandemi sekarang yang memang kalau bisa tempatnya terbuka, aktivitasnya pun sangat sebetulnya menarik ya. Kemudian berkaitan dengan teknis, saya pikir gambarnya itu ada beberapa bagian yang agak distorsi. Sebenarnya kalau misalnya Anda bilang ini fish eye, mungkin juga bisa ya ini kalau fish eye. Ini memang cara gambarnya fish eye. Tapi kalau misalnya enggak, ini sebenarnya ada beberapa bagian yang agak distorsi sehingga saya ya, mungkin kalau Bu Oci berbeda mungkin pemikirannya, agak memahami ini sebetulnya ruangnya seperti apa itu jadi kurang bisa gitu. Kemudian dari kualitas garis juga saya pikir ada beberapa bagian yang bisa dimainkan outline-nya. Anda sudah memainkan kontras sebetulnya, tapi posisinya kurang pas. Jadi kontrasnya itu justru Anda menghitamkan kapalnya ya. Padahal menurut saya justru bagian yang menarik dari gambar ini adalah jualan di kapalnya yang warna-warni. Ini mungkin anak kelahiran tahun 2000 nggak pernah nonton iklannya RCTI Oke ya. Jadi dulu ada iklannya RCTI Oke. RCTI Oke itu gambarnya Simbah Eyang-eyang lagi Saya jualan nggak tahu, di Bu. kapal. Hei, Anda. Itu iklannya sangat menarik. Kenapa? Karena warna-warni gitu. Kita bisa lihat ada tomat yang merona, ada sayur-sayur hijau yang segar. Jadi sebetulnya jualannya ya istilahnya jualan atau hal yang menarik dari si aktivitas jualan di kapal ini justru sebetulnya itu menurut saya. Tapi di sini malah justru digambarkan dengan hitam gelap. Jadi menurut saya sebetulnya ada potensi-potensi yang masih bisa ditingkatkan. Mungkin nanti di lomba sketsa yang lain kalau Anda mau pakai objek ini, Anda bisa menerapkan saran saya tadi. Terima kasih untuk peserta nomor 20. Silakan Bu Oci. Wah, komentarnya udah dibabat habis sama Bu Stefani. Maaf ya Bu. Kalau menurut saya ya ini tadi kalau tidak membaca narasinya ini sketsanya lebih ke mungkin akan saya kira lebih ke dokumentasi suasana gitu. Jadi mungkin kalau misalnya arahnya mau ditingkatkan lagi, tadi seperti yang di-mention Bu Stefani sebelumnya, kalau malah di bagian cukungnya ini kok malah gelap gitu kan. Nah mungkin bisa ditambahkan satu jenis gambar lagi gitu kan. Ini kan ada white space-nya cukup banyak gitu ya, tetapi tidak termanfaatkan untuk mengkomunikasikan ide karena kita kan konteksnya sketsa gagasan, lomba gagasannya apa gitu. Nah mungkin tuh bisa ditambahkan gambar detailnya di bagian atasnya gitu. Seperti tadi kayak yang sebelumnya ada feedback menambahkan inset atau apa gitu kan. Itu bisa untuk membantu menjelaskan gambarnya gitu. Karena usulannya sih kan lebih ke ruang interaksi gitu ya, beraktivitas gitu di luar ruangan gitu. Nah ini juga orang-orangnya pun aktivitasnya berdiri berdiri dan naik kapal gitu. Jadi kurang terlihat ya suasananya. Walaupun sekarang udah ada kayak permainan fokus dari yang lebih mendekat ke pengamat itu lebih jelas warnanya dan lebih saturasinya lebih tinggi gitu kan, lebih matang warnanya, dan yang background itu lebih monokrom gitu. Itu starting point yang bagus gitu. Tetapi kalau dari segi konsep kurang terkomunikasikan ya yang ini gitu. Itu kalau dari saya teman-teman untuk yang nomor 20 ini feedbacknya. Baik, terima kasih Bu Oci dan Bu Stefani. Kita lanjut ke karya selanjutnya. Oke, karya selanjutnya ini berjudul The New Heaven. Ini terinspirasi dari kota industri, kota Cilacap, yaitu kota yang peserta tinggali adalah kota industri. Seringkali penebangan pohon untuk alih fungsi lahan menjadi kawasan keperluan industri dilakukan tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Keterbatasan ruang publik terbuka membuat warga kota Cilacap tidak memiliki banyak pilihan dalam karya ini. Saya, peserta, berusaha menyajikan sebuah ruang publik terbuka yang dapat dikunjungi semua kalangan masyarakat, multifungsi, inovatif, dan yang terpenting adalah membawa dampak untuk kota dan warganya.
Lapangan X Batalion adalah lapangan yang berdekatan dengan alun-alun kota Cilacap. Lokasinya sangat strategis untuk dijadikan public space seperti rancangan peserta. Namun, lapangan ini justru dibiarkan tanpa fungsi. Bentuk irregular pada yang peserta pilih untuk menampilkan wajah baru kota Cilacap setelah kesulitan menghadapi pandemi virus COVID-19 sebagai representasi dari sebuah kehidupan baru. Orang-orang dapat mengunjungi tempat ini untuk bersantai, bercengkrama, berolahraga seperti jalan dan jogging sendirian ataupun bersama orang terkasihnya. Begitu untuk karya nomor 0021. Dipersilahkan Bu Stefani dan Bu Aci. Iya, oke, aku mulai ya Bu Stefani ya. Silakan Bu. Dari segi ide, lucu ya. Sayang banget kok nggak ada orangnya, public space kok nggak ada orangnya, gitu. Sayangnya itu tadi, jadi aktivitasnya yang dibayangkan itu akan seperti apa ya gitu, apakah orang di situ jogging, lari-lari, atau gimana. Kalau dalam segi deskripsi tadi sudah ada gitu ya, tetapi bagaimana orang berinteraksi dan menggunakan ruang ini gitu kan, itu kan termasuk konsep ya, jadi kayak programmingnya apa gitu, sebenarnya bisa tergambar lewat orangnya tuh baru ngapain di situ. Nah sayangnya belum kelihatan gitu. Kalau dari segi gagasan dan kalau material gimana komennya ya, karena berarti cukup fancy ya, berarti ada marble-nya, ruang aku nggak tahu kalau di Cilacap tuh apakah memang banyak marmer gitu ya. Jadi kalau pemilihan material dan ini ya bebas aja sih, dari segi visualnya, penggambarannya ini cukup niat gitu ya, dari sampai alur-alurnya terlihat juga gitu. Tapi sayang banget ini tadi kayak kan sudah dibuat gubahan massa yang sedemikian rupa gitu kan, sampai ada towernya gitu kalau nggak salah ya gitu, yang di atas itu. Dan juga ada tempat duduk-duduknya gitu, yang cukup futuristik ya, bench-nya tuh, furniture-nya di ruang publiknya ini, tapi makainya gimana nih? Itu tuh kurang tergambar gitu. Kalau dari segi warnanya cukup berani ya, dan ada di situ saya melihat mulai ada usaha ada yang dibeli outline, ada yang enggak gitu. Tapi warnanya sama-sama warnanya sama-sama merata bagusnya gitu ya. Mungkin bisa lebih difokuskan lagi kayak yang agak pinggir-pinggir tuh pohonnya agak ngeblur dikit gitu kan, sehingga towernya tuh, itu tower apa tuh? Space-nya yang baru ini tuh bisa lebih kayak ini loh yang didesain seperti itu. Itu tadi sih yang krusial banget, kenapa kok nggak ada skala orangnya gitu. Sehingga bisa tahu aktivitasnya. Gitu Bu Steph kalau dari Betul, Bu. saya. Saya setuju. Padahal tadi dia bilang nanti bisa dipakai buat orang pacaran. Tapi kan saya menantikan gambar orang pacarannya tidak ada di sini. Jadi, wah itu sayang banget. Kan yang mau pacaran jadi, wah saya nggak tahu tuh nanti gimana pacaran di sana gitu. Jadi sebetulnya kalau dari ceritanya tuh sudah berusaha, atau mungkin ada ketakutan untuk menggambar orang, mungkin ya takut nanti waduh malah rusak nanti gambarnya jadinya. Jadi mungkin baru berantem Bu yang pacaran, nggak ada di sini. Sebenarnya sudah disetting untuk datang berdua ya. Tapi sebelum berada di dalam ternyata sudah terlanjur ngambek nggak dibeliin cilok tadi Bu. Ini nggak ada. Ini Cilacap nggak cilok Bu. Oh ya, Cilacap tuh apa ya? Di sini soalnya nggak ada Kang Cilok, jadi kayak pacarannya di tempat lain. Gitu. Ini kan gerobaknya Kang Cilok Bu. Nggak boleh deh. Maaf ya, nomor 21 tidak boleh begitu saya. Ini tapi memang saya setuju bahwa tadinya saya bingung kan ini apa ya? Apa pesawat luar angkasa? Atau apakah ternyata ini adalah bench, kursi gitu. Nah memang kalau memang ini adalah kursi, lebih menarik kalau memang ditampilkan orangnya. Jadi orang ini jadi penting kenapa? Karena Anda menampilkan sesuatu yang itu tidak terlalu kontekstual dengan kondisi sekarang. Sehingga kita kan tidak tahu gitu loh, ini apa, benda apa gitu. Nah yang lain menurut saya gini, ini berkaitan dengan teknik ya sebetulnya. Memang kalau Anda pakai spidol yang tipenya seperti ini kan seperti spidol Snow Peep gitu ya, atau lainnya mereknya apa ya Bu? Spidol yang satu set isi 12 itu loh. Bu, terus ternyata yang bersangkutan pakainya Copic perih loh Bu. Masa sih ini Copic? Mohon maaf. Nggak tahu Bu. Bisa jadi sih pakai Copic ya, tapi biasanya
Aduh takut salah jadinya. Terus berpikir. Tapi mungkin kaitannya dengan high contrast, saturation-nya itu ya, Bu? Saturation-nya itu jadi tinggi banget gitu. Saya pikir itu bisa jadi karena pemilihan pewarna, bisa jadi memang sebetulnya sense-nya bisa diatur kayak tadi Bu Oci bilang. Saya sih sebenarnya memang salah satu concern-nya di pohonnya ya, karena pohonnya itu jadi apa ya, terlalu detail sehingga mata kita malah fokus ke pohon gitu dibanding dengan desain Anda. Termasuk ya yang tanaman yang merah itu juga ya, itu juga mengambil fokus banget dibandingkan desainnya. Ya ini kalau misalnya ini editing, pengen saya saturasinya itu saya mundurin sedikit biar agak-agak turun, tapi kan ini nggak bisa ya. Jadi bisa jadi karena pemilihan apa ya, pemilihan pewarna ya. Bu ini kayaknya kopik deh Bu, soalnya langitnya gitu. Panjang-panjang. Bisa jadi kopiknya di bagian langitnya aja kok, Bu, don't worry. Atau rumput juga ya, rumputnya itu juga kayaknya warnanya bukan warna dari spidol yang itu. Ya. Maafin Bu Stefani ya, Mbak, Mas. Maaf ya yang punya nomor 21 ini. Ya intinya saturasinya bisa diatur kemungkinan karena pemilihan teknik warna. Kalau misalnya Anda pakai pensil warna atau pakai cat air biasanya lebih mudah ya pengaturannya, atau pakai yaitu kopik tapi kopiknya kopik semua gitu. Terus yang warnanya jenis yang lebih bisa diatur lah. Bu Steph, mungkin di bagian belakang tuh bisa detailnya tetap seperti itu nggak apa-apa, tetapi mungkin approach-nya pakai monokrom, Mbak, Mas. Iya, betul. Tapi agak monokrom, jadi nggak rebutan perhatian gitu. Kan nggak enak kan rebutan perhatian. Betul. Kayaknya yang bikin dia jadi mengambil perhatian, rebutan perhatian itu tadi karena dia pakai banyak warna yang sebetulnya arahnya maunya mateng ya, kayak masukannya Bu Oci tadi ya, maunya mateng, tapi karena ini sebetulnya bukan yang utama jadi mengambil terlalu banyak fokus. Gitu mungkin dari kami. Tapi bahwa ini ada kebaruan atau tidak, sesuai Thor atau tidak, sesuai dengan Thor. Baik, terima kasih Bu Stefani dan Bu Oci. Kita lanjut ke karya selanjutnya. Oke, karya selanjutnya berjudul Hutan Kota Linear Jantung Bermukim. Keadaan kota metropolitan di Indonesia secara gamblang memperlihatkan populasi manusia yang melonjak. Permintaan hunian meningkat, namun tidak disertai peruntukan lahan permukiman. Terinspirasi dari fenomena alam inoskulasi di mana cabang, batang, dan akar dari pepohonan tumbuh bersama, polong pohon perkotaan mandiri menggabungkan pohon rumah dan jalan bersama-sama. Mereka memfasilitasi keterikatan manusia terhadap alam dengan fokus pada keberlanjutan. Perancangan ini bertujuan untuk meringankan krisis perumahan di perkotaan sekaligus mengurangi tingkat populasi. Rumah pohon jalanan menjadi upaya untuk memperkenalkan hutan kota ke dalam kehidupan masyarakat, membangun manfaat kognitif dan psikologis dari pemandangan alam, serta memohon orang untuk menyadari pohon jalanan bukan hanya sebagai kemewahan, tetapi sebagai bagian penting dari infrastruktur. Eksperimen fabrikasi digital digunakan dalam material bangunan yaitu daur ulang plastik guna mengurangi penimbunan sampah anorganik pada kota. Plastik juga merupakan material dengan durability tinggi. Arsitektur yang menyenangkan akan merespons konteks budaya dan lingkungan lebih luas. Keterbatasan lahan dalam kota disulap menjadi compact city untuk seluruh makhluk hidup yang saling menaungi dan menghidupi. Begitu untuk narasi karya nomor 002. Dipersilakan Bu Stefani dan Bu Oci. Bu Oci atau saya, Bu? Pingsut yo. Coba Bu. Ini pingsut Jawa apa pingsut Jepang? Ini formal nggak sih? Oh, iya. Mari Bu Stefani dulu aja. Baik, ini salah satu tipe atau gaya sketsa yang saya suka banget ya. Kalau dari gaya sketsa, saya suka banget karena dia pakai beberapa warna untuk mematangkan. Contoh teman-teman bisa lihat untuk pohonnya ya, itu ada hijau, tapi untuk mematangkannya dia pakai oranye. Itu kan warna yang kontras banget. Nah kebetulan warna yang oranye atau tone kuning-kuning ini juga diaplikasikan di
kayu, rumah-rumah kayu, rumah pohonnya ya. Jadi bisa serasi, bisa selaras gitu. Kemudian garis-garisnya juga keriting-keriting gitu ya. Kalau kalau zaman dulu kami bilang tuh garisnya keriting gitu. Nah, ini sebenarnya garis keriting ini sebenarnya malah kelihatan artistik ya. Jadi kelihatan apa ya, bahwa sebetulnya dia meskipun dalam kondisi apa ya, tidak terlalu tegang gitu, dia bisa mengontrol garisnya. Kemudian aplikasi kontras sangat baik, aplikasi apa namanya, teknik teknik ya, pakai beberapa jenis media pewarnaan itu juga baik. Fokus baik, fokus itu maksudnya mata kita ditujukan kemana, teman-teman bisa langsung matanya mengarah ke bangunan yang bentuknya kayak sebetulnya kok saya tuh merasa itu bentuknya kayak kayak gunungannya Jawa itu ya Bu, yang buat tapi saya nggak tahu ya apakah benar kayak gitu atau enggak, karena di bagian kedua, lembar kedua itu juga nggak digambarkan, jadi kurang tahu sebenarnya bentuk aslinya itu kayak apa bentuk 3 dimensinya. Tapi idenya tertangkap bahwa teman-teman bisa membayangkan ini ada di tengah kota gitu. Kalau tadi misalnya kita bayangkan ini ada di tengah hutan, mungkin oh ya biasa ya kayak rumah pohon biasa. Tapi di sini kan diceritakan bahwa ini di tengah kota gitu, jantung bermukim. Jadi saya pikir ini sebetulnya kondisi yang sangat menarik. Misalnya teman-teman yang UKDW membayangkan ini ada di kota baru gitu ya, terus kayak wow sangat menarik sebetulnya. Idenya tidak terlalu tidak terlalu harsh tidak terlalu tajam berkaitan dengan futuristik, tapi menurut saya cukup menarik ya. Nah, yang kurang mungkin kalau misalnya diizinkan ngomong kurangnya ya, adalah beberapa ide yang disampaikan di narasi itu cukup menarik menurut saya, menarik dan akan jadi kualitas yang potensial untuk memberikan nilai yang tinggi. Misalnya kayak penggunaan plastik sebagai daur ulang, kemudian penggunaan pengolahan sampah gitu ya, pengolahan limbah. Tapi itu tidak tergambarkan di sini gitu. Atau bagaimana bangunan ini digunakan, itu juga tidak tergambarkan. Jadi secara suasana menurut saya bagus ya, baik, menyenangkan, indah gambarnya, hanya misalnya ini mau menceritakan ide gagasannya ya tadi ya, sebetulnya idenya itu menurut saya lebih menarik lagi, yang sayangnya tidak semua bisa ditampilkan di gambar ini. Mungkin Bu Oci kalau mau menambahkan, Bu. Oke, ini tuh jenis gambar yang semakin dilihat semakin tambah informasinya. Layernya itu kalau menurut saya cukup cakep ya, antara fokus pertama orang lihat gitu, kayak misalnya kita lihat selama 5 detik terus diamati sampai 2 menit, lalu sampai 5 menit gitu tuh tambah informasinya, layernya gitu. Jadi tetap bisa mengkomunikasikan ide dalam waktu cepat gitu kan, tetapi juga mencakup informasi yang cukup lengkap gitu. Misalnya kayak kita lihat tuh kayak 5 detik pertama tuh kayak oh ya itu ada ada kayak semacam struktur kayak ini ya, rumah di pohonnya gitu kan, rumah pohon hutan kota gitu kan. Lalu semakin kita lihat ternyata, oh skalanya sekian, oh konstruksinya akan sekian gitu kan, dan aktivitas apa yang ada di bawahnya gitu kan, tanpa berebut perhatian itu tadi. Jadi pas ya proporsinya gitu. Kok menurut saya ini gambar yang cukup mewakili definisi dari sketsa gitu kan. Karena sketsa sendiri itu kan merupakan gambaran, tujuannya adalah bukan gambar final, bukan gambar yang udah fix selesai gitu kan, tetapi lebih ke pencarian ide dan proses gitu. Dan juga lebih menitik beratkan ke gagasannya gitu. Kalau menurut saya sudah cukup komunikatif dari penggambaran pohonnya gitu ya, semakin dilihat semakin bagus gitu ya. Kita lihat di sisi kanan atasnya itu ada yang pakai sedikit tinta putih kalau nggak salah di situ, untuk menggambarkan, oh itu di daunannya gitu kan. Dan juga dari segi warnanya itu bagian tertentu saja yang diwarnai gitu kan. Itu menurut saya bagus. Tapi sama kayak yang tadi diutarakan Bu Stefani, kalau nggak baca narasinya nggak ngerti kalau ternyata ada pengolahan
sampah dan juga yang komponen dari plastiknya gitu kan. Mungkin mungkin kalau dari segi warna saya bayangannya bukan sesuatu yang coklat warnanya gitu ya. Nah, seperti apa itu pengolahan plastiknya gitu. Apa namanya, akan menjadi elemen di mananya nih di gagasan ini, itu kurang tergambar sayangnya. Itu sih kalau dari saya. Saya tuh baru ngeh sekarang loh Bu, bahwa di atas itu ada yang naik sepeda. Setelah Bu Oci ngomong semakin diperhatikan, semakin banyak informasi, saya baru, oh iya ya, ada yang naik sepeda di atas, baru nemu. Terus itu ada mobil di kiri bawah Bu. Terus habis itu ada mobil di kiri bawah. Mana Terus sih? habis itu ada tangga turun dari yang sana. Iya, jadi menurut saya ini garis scribblingnya ini bagus sih. Bukan jadi sketsa, ini contoh sketsa yang nggak harus garisnya fix one line kayak kesukaannya Bu Stefani gitu ya. Ini Ini juga saya suka ya Bu. ini luas luas banget. Luas bukan luas ya. Luas banget dalam penggambarannya, membentuk orangnya gitu. Itu walaupun kayak oret-oretan gitu tapi ada bercerita gitu. Jadi bukan satu garis final gitu, tetapi otak kita bisa menangkap kalau oh itu ada orang naik sepeda di atas, oh itu pepohonan, oh itu ada mobil, oh itu ada tangga, dan itu ada orang-orang gitu. Itu layernya bagus sih semakin dilihat gitu. Itu kalau dari saya. Untuk yang entry nomor 22 ini, TUP. Mantap. Thank nomor you. 22. Kurang ikan cilok aja. Oh, cilok lagi. Di mana kan kita nggak tahu ya Bu. Iya. Kue balok, putu ayu, jangan putu ayu, putu yang tuh. Iya. Putu tok kalau itu Bu. Oke, saya kembalikan lagi ke ini pembawa acara. Baik, bisa langsung ke karya selanjutnya. Terima kasih Bu Stefani dan Bu Oci. Oke, karya selanjutnya ini berjudul 4 Sore. Ide penggambaran ini, di mana peserta teringat akan tema lomba ini, yaitu Break the Limit, kemudian terlintas di benak peserta bahwa peserta akan bercerita beberapa tahun yang lalu ketika ingin menimba ilmu di sebuah pesantren yang kala itu peserta berada di sebuah peron stasiun sembari menunggu kedatangan kereta sekitar pukul 4 sore. Dan inspirasi karya peserta berasal dari stasiun Tugu Jalur 3 Yogyakarta, karena di tempat itu peserta memulai langkah awal peserta untuk melampaui segala batasan yang peserta miliki dengan menuntut ilmu di sebuah pesantren. Begitu untuk narasi dari karya nomor peserta 0024. Dipersilakan Bu Stefani dan Bu Oci. Bu Oci atau saya dulu Bu? Bisa saya dulu nggak apa-apa? Ya. Ini lebih ke ini ya, pengalaman pribadi. Ceritanya menarik sih, jadi ada refleksi terhadap pengalaman pribadinya gitu kan. Kaitannya kalau dari segi teknis gambar itu rapi banget ya garisnya. Mungkin pakai penggaris ya. Tapi itu nggak terlalu masalah sih mau senyamannya apa seperti apa gitu. Dari segi komposisinya cukup menarik gitu ya, angle-nya nggak yang langsung frontal gitu, tetapi agak sedikit ke kiri dan membagi proporsinya dari medianya itu cukup baik gitu. Tetapi kita kembali lagi ke Thor, itu sepertinya yang diharapkan itu lebih ke gagasan apa yang untuk merespon sebuah kondisi gitu ya. Kalau memang berangkat dari kata kunci itu tadi break the limit ya, itu bisa juga gitu arahnya, tetapi ini lebih ke kalau desain sepertinya bukan arahnya ke desain gitu ya, untuk yang entry yang ini, gitu. Tapi saya appreciate banget detailnya dan juga eksekusi, apa namanya, gelap terangnya, ambil komposisinya itu bagus sih. Ini mungkin bisa join, ini di kota mana ya? Tadi saya lupa. Bisa join chapter ini nih, apa namanya, Urban Sketcher gitu. Karena ini lebih ini ya Bu Stefani ya, lebih ke kayak dokumentasi dan observasi gitu, tetapi dikaitkan dengan pengalaman pribadi, tetapi bukan sketsa dalam rangka mempresentasikan sebuah gagasan desain gitu. Iya. Itu Bu, kalau Bu Stefani gimana? Iya, memang ini kalau dari hasil membaca narasinya ya atau mendengar tadi bahwa ini memang tidak
sesuai TOR ya, maksudnya bukan membuat gagasan atau ide baru, tapi jujur aja waktu saya baca itu saya lumayan ikut emosional. Jadi ketika saya baca ceritanya, kemudian saya lihat lagi itu saya bisa merasakan bahwa ketika istilahnya itu kan dia meninggalkan apa ya zona nyamannya ya, dia harus pergi ke tempat yang dia akan merasa sepi sendiri, tidak bersama keluarga. Nah, sebetulnya gambar ini kalau misalnya kita bisa baca ceritanya, melihat gambarnya cukup emosional. Saya sih jujur aja cukup emosional. Mana suasananya tuh sepi, kemudian apa namanya suram. Ini mungkin suram bisa jadi karena fotonya agak gelap ya. Bisa jadi karena motretnya saturasinya memang kurang. Tapi jujur aja saya sih tadi agak agak emosional gitu waktu lihat gambarnya setelah membaca dari narasinya. Saya mengapresiasi Anda mengambil langkah yang mungkin tidak mudah untuk Anda, tapi semoga dengan ikut lomba sketsa ini memperkuat semangat Anda bahwa sebetulnya break the limit itu masih bisa Anda lakukan, nggak cuma waktu itu aja. Saya sih merasa gambar ini menunjukkan bahwa Anda sudah berkembang daripada masa ketika waktu itu Anda datang ke stasiun ini. Silahkan kembali, kami kembalikan ke panitia. Baik, bisa langsung ke karya selanjutnya. Terima kasih Bu Stefani dan Bu Aci. Oke, saya akan bacakan narasi dari karya peserta 0025 yaitu Gang Multifungsi. Pemakaian lahan yang padat penduduk, di mana tempat yang bersamaan terdapat rumah warga, beserta kegiatan sehari-hari yang didampingi dengan ruko yang berada di ujung gang. Ide ini terinspirasi dari pemikiran saya tentang lahan di masa depan, di mana lahan semakin sempit dan kita dituntut untuk pintar dalam mengambil strategi untuk mendesain rumah yang kita huni. Begitu untuk narasi dari Gang Multifungsi. Dipersilahkan Bu Stefani dan Bu Aci. Saya dulu apa Bu? Bu Stefani, ya. Boleh. Ya, jadi idenya bahwa kita harus memanfaatkan gang gitu ya kalau dari narasinya. Nah, hanya memang ini dari peserta nomor 25 ini belum memfokuskan idenya, jadi belum distrukturkan lagi. Sebetulnya idenya itu memanfaatkan gangnya itu gimana gitu. Dari narasi pun kita udah mulai membaca bahwa sebetulnya peserta nomor 25 ini masih belum tahu sebetulnya memanfaatkan gangnya lebih detail itu akan aplikasi desainnya seperti apa. Kalau dari gambar yang disampaikan, gangnya itu dimanfaatkan dengan Anda bisa beraktivitas, bertransportasi, berpindah mobilisasi, dan juga membaca koran atau berinteraksi ya di pinggir gangnya. Tapi itu kan sebenarnya sudah biasa kita lakukan, belum ada kebaruannya. Nah, jadi berkaitan dengan TOR, sebetulnya masih belum sesuai ya dengan TOR. Kalau dari kualitas gambar, begini, sebetulnya gambar peserta nomor 25 ini cukup detail. Kita bisa lihat bahkan dia membuat gambar gentengnya itu ya. Oh, mantap jiwa gentengnya. Saya jadi pengen tahu itu gentengnya genteng apa ya mereknya. Saking dia tuh kalau kita lihat tuh kontrasnya ini bagian genteng ya, kontras dan yang lain itu sangat baik. Hanya tone-nya itu begini, Kak, memang ini adalah masalah ketika kita mengikuti lomba atau membuat karya yang itu dikirimkan secara daring ya, atau dikirimkan soft file-nya. Ketika memfoto atau mendokumentasikan gambar tanpa pencahayaan yang cukup, tanpa kualifikasi alat yang cukup baik juga, itu nanti gambarnya akan jadi agak suram gini, tone-nya itu mungkin kertasnya putih tapi jadi kelihatan coklat. Mungkin sebetulnya cukup kontras tapi jadi kelihatan kurang kontras gitu. Jadi itu sebetulnya dalam masa digital begini ya, itu perlu diperhatikan teman-teman. Terutama untuk mempresentasikan karya kalau misalnya ikut lomba begini atau tugas-tugas kampus ya.
cukup detail, cukup perspektifnya juga sebetulnya tidak ada distorsi, hanya mungkin matanya, biasanya kalau mau bikin aktivitas kayak gini matanya mata manusia ya, ini masih mata burung sedikit, antara manusia dan burung di tengah-tengah. Tapi sekali lagi mungkin teknik pengiriman filenya ya, supaya nanti sebetulnya gambar yang sebetulnya bagus itu ketika sampai di tangan penerima atau orang yang mau menikmati karya Anda itu, karya Anda tetap kualitasnya bagus sama bagusnya dengan ketika di kertas gitu. Cukup paham nggak ya maksud saya? Semoga cukup paham ya. Bu Oci mungkin bisa memperjelas atau menambahkan. Iya, ini mungkin agak turun apa yang kita terima tuh gambarnya kualitasnya agak turun. Maksudnya kualitas soft file-nya ya. Mungkin bisa pakai scanner yang lebih proper gitu, itu mungkin akan berbeda hasilnya sedikit dari apa yang dilihat gitu. Kalau merujuk dari apa yang kita cari di lomba ini gitu kan, lebih ke kan sketsa desain, gagasan desain gitu, teman-teman. Mungkin kalau kaitannya judulnya gang multifungsi, bahkan dinyatakan dalam judulnya berupa gang multifungsi gitu. Tetapi sayangnya kurang tertampilkan nih dari sketsa yang ada gitu. Fungsi apa jika kita melihat dari situ kan kayak berarti fungsinya adalah tempat lewat naik sepeda dan baca koran. Gitu. Kurang hidup gitu. Nah, ini tadi mungkin bisa fungsi itu tadi bisa digambarkan dengan adanya figur manusia gitu. Bisa untuk figur manusia tuh fungsinya ada banyak dalam sketsa gitu. Bisa untuk menggambarkan skala, menggambarkan aktivitas, menggambarkan waktu pun juga bisa gitu. Waktunya tuh ada waktu apakah itu pagi, siang, sore atau mungkin juga waktu di tahun berapa gitu tuh kan juga tertampil dari kegiatan maupun bajunya akan seperti apa gitu. Gitu. Nah, kaitannya gang multifungsi ini sayang banget kalau dari segi skill tadi yang seperti yang diutarakan oleh Bu Stefani ya, buat gentengnya bagus gitu dan gelap terangnya arsil pensilnya ini menguasai gitu. Tapi bisa dieksplor lagi nih, mungkin kayak ini kan sebenarnya udah ada bahan ya, udah ada space cukup tuh buat orang yang baca koran dan juga di pintu-pintu yang terbuka di rumah yang di sisi kanan ini. Tapi sayangnya tuh kurang ada dialog di situ, kayak fungsinya apa sih yang banyak, yang multifungsi itu tadi, fungsi apa yang bersinggungan itu belum tergambar. Itu kalau dari saya, mungkin kita bisa lanjut ke yang karya selanjutnya. Baik, kita lanjut ke karya selanjutnya. Ini ada rutinitas pejuang rupiah. Narasinya, pemerintah daerah setempat memberikan lahan untuk berjualan lapak sebagai solusi untuk masyarakat yang ingin berjualan bagi pejuang rupiah. Tempat ini biasa disebut pasar. Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur tempat usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual dibeli dengan alat pembayaran yang sah seperti uang. Kesibukan para pedagang dari subuh hingga petang tak menciutkan semangat untuk mencari nafkah, walau panas terik atau hujan, angin tak menyurutkan niatnya untuk mencari uang. Walaupun pasar di Indonesia tergolong dalam sistem pembayaran tunai, di era digital ini pemerintah berupaya untuk mengubah sistem pembayaran menjadi non-tunai dengan cara scan QR barcode yang tertempel di tempat penjual. Melalui tema Break the Limit, saya mendapatkan ide ini dari pasar-pasar yang berada di Indonesia yang digunakan sebagai pemanfaatan lahan sempit yang akhirnya digunakan secara efektif dan inovatif oleh masyarakat untuk berjualan demi membantu memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Mana Bu, mau buat sih saya? Bisa, terserah. Saya juga bisa. Boleh.
Saya mulai dulu ya. Buat yang entry nomor 26 ini submission-nya kalau dari segi detail bagus ya Bu ya. Main outline-nya, main apa namanya, main shading-nya, main penggambaran suasananya dapat banget gitu. Judulnya juga rutinitas pejuang rupiah. Mungkin konteksnya dari terkait dengan TOR itu dengan apa yang kita cari itu lebih ke apa ya? Pemanfaatan ruang gitu, mungkin nyambungnya bisa ke situ. Tapi kalau dari segi kebaruannya itu saya mencoba mengamati ini, usulan barunya apa gitu, dari segi, belum terlalu terlihat. Misalnya kalau dari segi soalnya kita nggak bisa compare juga ya, kayak mungkin usulannya lebih ke tadinya lahannya ini nggak kepakai, tetapi posisinya karena pejuang rupiah supaya ini menghasilkan secara finansial gitu tuh kan, nilai ekonominya gitu, sehingga yang tadinya nganggur terus jadi tempat, pasar tiban gitu atau pasar dadakan gitu. Tetapi kurang terlihat nih kayak, apa ya, barunya gagasannya gitu. Kalau dari segi tekniknya sih bagus dan terlihat niat, gitu. Itu Bu, kalau dari saya. Kok Bu Stefani gimana komentarnya? Kalau dari saya, kebaruannya atau kesesuaian dengan TOR itu jadi sedikit kurang karena saya berusaha mencari sebetulnya kesesuaiannya di mana ya. Terus ada informasi di narasi bahwa penjualan ini bisa dilakukan secara online gitu. Artinya beli barangnya biasa tapi nggak online ya berarti ya. Beli barangnya biasa, bayarnya pakai e-money gitu kan. Tapi di sini juga nggak ada yang pakai laptop, pakai HP misalnya. Oh, berarti ini jualannya biasa aja ya. Sehingga kebaruan itu kita nggak bisa nangkep gitu. Nah, berbeda dengan saya setuju bahwa desain bahwa gambarnya cukup detail ya. Nggak mungkin cepat lah ini ngerjain gambarnya yang dikerjakan banyak itemnya. Hanya memang kalau menurut saya masih satu tone gitu. Sebenarnya bisa naikin kontrasnya bagian yang misalnya bagian dalam dalam toko itu misalnya gelap ya, bisa blok aja pakai hitam gitu. Jadi supaya kontrasnya bisa naik, kemudian outline-nya bisa ditambah lagi misalnya di luar dari garis tokonya gitu. Jadi supaya lebih kalau lebih mudah gitu menangkap yang mana yang adalah utama, mana yang enggak. Kalau ini saya merasa masih riuh tuh semuanya banyak itemnya tapi tone-nya masih sama gitu. Tapi sekali lagi ini gambar yang detail dan tidak mudah, perspektifnya sebetulnya juga betul aktivitasnya sudah sangat tergambarkan, pisangnya pun satu-satu digambar luar biasa ya. Itu kayaknya ada di belakang itu yang di belakang itu ada yang jualan ikan ada semangka nih, ada yang jualan semangka. Nah belakangnya lagi itu jualan apa itu juga digambar satu-satu deh. Nama Kecil tempatnya gitu. apa hayo Bu? Nama tempatnya apa? Apa ya? Pasar Makmur. Oh iya, kok bisa menulis terbalik luar biasa. Detail Terbalik banget ya. nulisnya, sangat detail ya. Tapi ya menurut saya masih kok dari tone masih bisa naik kontrasnya sedikit lagi. Gitu. Tapi bagus, mantap. Entry nomor 26. Silakan kembali ke Laptop. Panitia. Selanjutnya ya Bu. Lanjut ke karya 16 dari nomor 0027 dengan judul Ruang Publik di Perkampungan Padat Penduduk. Narasinya itu perkampungan padat penduduk seringkali tidak memiliki ruang publik yang layak karena keterbatasan lahan. Di sisi lain, kebersamaan masyarakat Indonesia sangat kuat, kehidupan sosialnya sangat aktif, tidak terkecuali di masa pandemi. Warung menjadi alternatif ruang publik sederhana sebagai titik temu masyarakat kampung. Di masa pandemi, warung yang umumnya memiliki luasan terbatas dan desain seadanya dipaksa mengikuti protokol kesehatan, menjadikan warung sebagai center point dan memanfaatkan sisi jalan sebagai ruang publik terbuka. Penempatan kursi meja dibuat berjarak dan zigzag, memungkinkan interaksi berhadapan dan tetap menjaga protokol kesehatan. Anak-anak menjadi bagian sosial dalam masyarakat. Mereka juga membutuhkan ruang interaksi sosial. Meja kursi didesain multifungsi dapat bertransformasi menjadi jungkat-jungkit. Ketika penyangga dilipat, maka bagian kursi dapat diayun.
bagian kursi dapat diayunkan dan berubah menjadi objek permainan. Ya, silakan Bu Oci mungkin. Idenya lucu banget ya, Bu. Idenya lucu banget. Maksudnya cukup kuat. Ini kan ternyata ada 2 panel. Ini yang kita tampilkan di slide ini Cuma hanya satu. satu ya, main killer image-nya gitu kan, gambar utamanya gitu. Tapi sebenarnya di slide kedua itu ada dari segi narasi bagus pemilihan ininya. Jadi ada konteks bagaimana ide itu akan diterapkan gitu. Tetapi ada juga menggunakan visual aid untuk menjelaskan konsepnya akan seperti apa gitu. Kalau di slide selanjutnya kan ada, itu gangnya kurang lebih sekitar 3 meter, lalu ada yang pink-pink di tengah itu ternyata ada kaitannya dengan konsep, seperti itu. Dan juga ternyata benches-nya yang ada di kanan kirinya itu ternyata ada fungsinya bisa naik turun gitu. Di situ terlihat konsepnya terpikir dengan keseluruhan gitu ya, bagaimana memanfaatkan tempat di perkampungan padat penduduk ini menjadi sesuatu yang lebih hidup lagi gitu, space-nya gitu sih. Mungkin sayangnya karena kita yang bukan berupa misalnya sketsanya ini diperlakukan sebagai satu gambar aja gitu sayangnya ya. Kalau misalnya sebagai poster kan 3 gambar pendukung ini yang menjelaskan fiturnya tuh bisa ditampilkan sebagai bagian dari panel yang pertama ini gitu. Nah, kalau feedback-nya untuk yang panel pertama ini sayangnya kan sebenarnya fokusnya adalah ke aisle yang di tengah ya, gang yang ada di tengah, ruang yang tercipta di antara massa bangunan kanan dan kiri itu. Tapi sayangnya, gini, saya tanyanya, apa ya materialnya putih ya, yang di pink-pink itu tengahnya apakah putih gitu kan. Dan, kurang ini ya, aktivitasnya kurang menggambarkan kalau, itu tuh pink-pinknya lalu untuk apa gitu kan. Lalu misalnya kalau warungnya itu akan seperti apa gitu, tetapi malah lebih fokus ke yang kanan kirinya seperti ke pohonnya dan ini memang kesannya gambarnya jadi gambar selesai, gambar final gitu ya. Tetapi, ini tadi kayak berebut perhatian gitu. Sekali lagi ya berebut perhatian tidak enak gitu. Jadi bisa mungkin yang kalau misalnya saya diminta saran bagaimana mengimprove gambar ini gitu kan. Mungkin tadi bisa bisa menambahkan 3 fitur ini tadi kaitannya dengan sketsa gagasan ya kalau kita tujuannya mau membuat sketsa gagasan yang baik gitu. Lalu pinggirnya ini nggak usah sampai selesai satu frame full gitu. Tetapi bisa agak sedikit mungkin tidak diwarnai tetapi ada rautnya gitu juga bisa approach-nya. Atau yang kanan kiri itu saturasinya lebih turun itu juga bisa gitu. Atau mungkin tidak tergambar hanya yang di tengah gitu saja dengan frame-nya yang mungkin agak fading bentuk kayak ada vignette gitu. Itu juga bisa. Gitu sih. Tetapi saya appreciate dari segi idenya menurut saya cukup baik gitu. Coba kalau Bu Steph gimana? Iya, saya setuju bahwa idenya lucu ya. Bu Oci tadi juga bilang, wah bisa jadi jungkat-jungkit gitu. Ini sangat menarik. Tadinya juga saya kira ini warna pink ini nggak ada hubungannya nih sama idenya. Ternyata ada. Jadi ya sebetulnya dia membuat unity ya, menjadikan tatanan bench itu jadi satu kesatuan gitu, disatukan dengan satu warna pink. Saya juga setuju bahwa usaha untuk mendetailkan batu bata, yang sebetulnya bagus ya batu batanya. Usaha untuk mendetailkan batu bata itu mengambil fokus sekali lagi. Jadi kita akhirnya tidak terlalu fokus ke bagian tengah. Kalau saya masih merasa gambar ini sebetulnya lebih baik kalau pakai perspektif mata manusia. Jadi kelihatan lebih humanis, lebih masuk akal. Kemudian kalau menurut saya ini akan lebih menarik kalau misalnya diambil fokus ke salah satu sisi saja. Jadi bukan salah satu sisi aja. Jadi misalnya kalau ini kan bagi 2 persis ya kanan kiri ya. Nah ini ambil berat di bagian sebelah salah satu sisi sehingga nanti bagian salah satu sisi itu kelihatan kursinya sedikit aja. Tapi bagian yang sana itu kita bisa lihat aktivitas penggunaan kursinya dengan lebih detail. Sekali lagi seperti kata Bu Oci, pakai aktivitas orang yang memang menggambarkan aktivitas interaksi ya. Kalau ini kan pada main HP sendiri-sendiri ya, satu lihat jam, satu main HP, satu
nggak tahu tuh mungkin ngalamun gitu. Jadi sebetulnya bisa pakai aktivitas yang lebih menarik gitu, sehingga kelihatan mereka lagi ngobrol nih, misalnya salah satu dadah balik misalnya, itu menurut saya ada cerita yang sebetulnya bisa dibangun dari gambar Anda. Tapi overall ya, ini gambar yang bagus, gambar yang selesai, konsep yang tersampaikan dan bagus. Masih ada berapa lagi ya, Kak? Satu karya terakhir ya, Bu. Satu karya terakhir. Langsung saja, menciptakan public space di ruang terbatas untuk mencegah kesenjangan sosial akibat pandemi. Selama terjadi pandemi COVID-19, banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi pada kehidupan sosial di masyarakat. Ketika pandemi, banyak warga yang takut untuk aktivitas di luar, takut untuk berinteraksi dengan tetangga, akibatnya berinteraksi dengan tetangga, akibatnya kesenjangan sosial terjadi. Dengan terbatasnya lahan di permukiman warga tidak menghalangi seorang arsitek untuk menciptakan sebuah ruang publik atau public space di tengah-tengah padatnya pemukiman. Hal ini bertujuan untuk memberikan wadah dan fasilitas bagi warga agar saling berinteraksi satu sama lain dan tentunya masih menjaga protokol kesehatan yang dianjurkan. Oke, terakhir siapa dulu nih? Ya, boleh saya, Bu. Kalau ini dari idenya sebetulnya mengangkat kesenjangan sosial ya, wah lumayan berat, lumayan berat. Tapi sebetulnya idenya saya pikir adalah bagaimana bahwa kalau orang punya rumah yang luas, itu kan dia bisa bergerak leluasa ya, dalam kondisi COVID maupun tidak COVID, dia tetap bisa mendapatkan ruang yang luas. Sedangkan orang yang mungkin ekonominya kurang bagus, rumahnya sempit, tidak bisa keluar dengan luas, tidak bisa menikmati ruang yang terbuka. Jadi mungkin yang dimaksud itu. Jadi bisa lah ya kita mengkontekskan dengan kondisi saat ini. Nah, sayangnya menurut saya ide bahwa ruang terbatas ini digunakan sebagai ruang public space ya, ini tidak didetailkan lagi. Jadi selesai ini ruang terbatas akan digunakan untuk sebagai public space. Nah, lalu bagaimana membuat public space-nya itu supaya tidak senjang, supaya dia bisa merespon lahan terbatas, yang kalau kita lihat sebenarnya juga nggak terbatas-terbatas banget ya. Itu mukanya itu yang mungkin sekitar bisa lebih dari 10 meter gitu, jadi nggak terbatas-terbatas banget. Nah, sebetulnya yang bisa diceritakan lebih banyak di narasinya adalah aplikasi-aplikasi dari pemanfaatan ruang yang terbatas itu gimana gitu. Apa yang bisa dilakukan? Apakah misalnya membuat ruang terbatasnya itu, misalnya di sini apa ya, adanya kolam itu untuk apa misalnya, atau itu ada apa misalnya ya, menanam pohon supaya apa misalnya, itu nanti sebenarnya lebih detail saya pikir bisa terceritakan. Nah, sehingga saya merasa ini ada lompatan dari ide awal ke gambar yang tampilkan, dan gambar itu pun tidak selalu kita bisa baca gitu yang mau dimaksud atau kelebihannya itu di sebelah mana. Tapi terlepas dari itu ya teman-teman, ini gambar yang sangat bagus menurut saya, tekniknya sangat jadi. Saya yakin ini bukan sketcher barusan gitu ya. Ini sudah beberapa tahun nge-sketch ini, kayak mungkin 3 tahun, 2-3 tahun, bukan sketcher anak kemarin sore, bukan nih. Jadi pemilihan membuat kontras, membuat outline, bagaimana mengarsir, kemudian proporsi manusia, perspektif, nggak ada yang salah, semua bagus. Ini bagus banget gambarnya. Terlepas dari tadi ya idenya kita mungkin masih harus menangkap, tapi ini gambar yang sangat bagus, sangat fokus, menarik banget. Dari Bu Oci mungkin. Sebelum saya semakin saya tuh sampai harus meriksa Tor lagi, Bu. Apakah ini dosen bisa ikut? Jangan-jangan dosen. Soalnya ini gambarnya bagus banget ini. Bukan maksudnya bagus banget tuh artinya tekniknya itu loh. Tekniknya ini tuh bukan teknik yang kayak baru setahun belajar barusan gitu. Iya, ini kalau dari segi karakter garis ngarsitek banget ya, Bu ya. Ini makanya saya curiga jangan-jangan dosen yang ikut gitu. Tapi terlepas dari itu tadi, sepertinya kalau dari segi judulnya kan menciptakan public space di lahan terbatas gitu. Tetapi gambarnya ini nggak terbatas Sista. Kayak space-nya tuh kurang apa ya? Bahkan mungkin lebih
terlihat terbatas ketika tadi yang di gang tadi ya, kita kan, space-nya memang sempit dan terlihat seperti, apa namanya, keterbatasannya tuh terlihat gitu loh. Nah, mungkin ini lebih ke public space untuk kompensasi lahan terbatas gitu kan. Sehingga mungkin ini kalau saya bayangin, sekali lihat gitu tuh kan kayak, "Oh ini halaman hotel apa ya?" Gitu kan, seperti semacam itu gitu. Jadi, mungkin di sini kan ada, 2 aspek yang bisa dibedakan gitu tuh kalau dari segi teknis TOP BGT gitu ya. Maksudnya dari kayak yang tadi mention oleh Bu Stefani itu tadi kan perspektif oke, pewarnaan oke, cat airnya jago banget ini kan. Mungkin ini ternyata mentor workshop gitu kan. Cara, membuat dari kita lihat paving-nya itu ya yang lebih yang dekat banget ke arah kita itu, cara main airnya dan goresan airnya ini iya jam terbangnya udah tinggi gitu ya. Tapi kalau dari segi ide karena kita kan yang mencari adalah ini sketsa gagasan gitu kan, mencari gagasan baru gitu kan dengan penerapan penggambarannya dengan sketsa gitu. Nah ini untuk mencegah kesenjangan sosialnya akan seperti apa, merespon, permasalahannya itu. Dan juga bagaimana, misalnya kesenjangan sosial gitu kan kalau di-breakdown lagi kayak seperti apa, mungkin kurangnya interaksi dan lain-lain gitu kan. Nah ini seperti apa bentukan ini akan men-trigger atau menstimulasi interaksi antar, penggunanya, seperti itu. Itu yang kurang tergambar sayangnya, tapi gambarnya udah bagus banget gitu dari segi, apa namanya, kita lihat kayak fokus tengahnya, habis itu mengeliminasi detail di pinggir-pinggirnya itu oke banget dan teknik, eee, ya itu tadi sih udah oke gitu gagasannya tapi kurang kayak apa ya, yang kebaruannya bagaimana, gitu. Saya aja nggak bisa gambar sebagus ini loh, Bu. Ini Iya, bagus banget. saya pun juga gitu. Saya pun juga gitu. Gitu ya, garisnya cakep banget sih, ngarsitek banget tuh yang di Mhm mhm. paving-nya bawah itu dan juga Mhm cara mhm. bikin apa itu genangan air itu air ya, komponen airnya itu bagaimana itu bagus banget sih, ada sedikit refleksi di apa, bangunannya di bawahnya itu kalau diamati juga bagus gitu. Tetapi itu tadi, gagasannya apa ya barunya gitu. Itu kalau dari saya buat yang entry nomor 29. Gitu, saya kembalikan ke Mas Ivan. Terima kasih, ini sudah semua karya udah di-review dan dikomentarin. Terima kasih Bu Stefani dan Bu Aci. Semoga komentar dari Bu Stefani dan Bu Aci ini bisa menjadi masukan, saran bagi pribadi-pribadi para peserta lomba sketsa agar nantinya bisa lebih baik lagi. Nah, kepada seluruh peserta sketsa, tahap penjurian telah selesai dan akan kami umumkan 10 besar karya terbaik, juara favorit, dan 3 pemenang pada Instastory Exporium pada tanggal 12 November 2021. Ada tambahan pengumuman bahwa kami akan mengunggah seluruh hasil karya peserta melalui Instagram Exporium untuk menentukan juara favorit melalui jumlah likes terbanyak. Masa penilaian jumlah likes ini dimulai dari hari ini sampai 11 November 2021 pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih kepada seluruh peserta Lomba Sketsa yang telah berpartisipasi dalam Lomba Sketsa Exporium 2021 dan sampai bertemu lagi di Exporium tahun-tahun berikutnya.